ada kesedihan lagi dalam saya kan. Dengar, halo? Halo, masuk ya. Dengar. Mbak Fadol, lanjut Ukti. Oke. Ini mau dengar yang mana nih? Cerita. Ini saya pengen tahu Bu Ani dulunya apa, Bu? Ya. Apa? Lebih jelasnya Protestan. Oke, lanjut, Bu. Ya. Di Jalan Gunung Merapi. Saya sebenarnya orang Makassar juga. Waduh. Masya Allah, ini Rumah itu. ini panglima kami dalam kristologi ada di Makassar tempatnya, Ukti. Sebenarnya kan orang tua memang asli Islam sedua-duanya. Waktu saya umur 7 tahun, ayah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setelah bapak meninggal, saya umur 2 tahun saya dirawat ibu. Selama umur saya 5 tahun masih dirawat ibu. Selama 7 tahun saya pindah ke rumah om yang beristrikan orang orang Protestan. Dia gerejanya ada di Jalan Gunung Merapi. Terus kok jadi jatuhnya murtad atau gimana? Ya, anak umur 7 tahun diangkat sama tante. Ya, kita nggak tahu agama mana yang kita harus anut kan? Ya, jadi soalnya tante saya itu, om saya menikah dengan orang Flores. Jadi gereja saya ada di Jalan Gunung Merapi, Pantai de Costa. Jadi waktu ayah saya meninggal, om kawin dengan orang Kristen Protestan. Jadi saya diangkat jadi anaknya. Saya nggak tahu agama apa yang saya anut. Soalnya kita kan namanya anak kecil mana tahu, ya kan? Walaupun ibu bapak orang Islam, tapi kalau diangkat sama orang tua angkat Kristen, yang mana kita agama apa dia? Nah, setelah umur 20 tahun saya kembali ke keluarga. Di situ mulai lagi saya diajarkan alif bataza sampai akhirnya ya saya dimualafkan di Masjid Raya Makassar. Allahu Akbar, alhamdulillah. Imam besar Masjid Raya loh. Ini serius baru 19 tahun, Ukti? Ya, baru umur saya itu saya masuk Islam lagi umur 20 tahun. Ukti sekarang umurnya berapa? 30-an lebih. 21? 41. Oh, Masya Allah. Baru 17 tahun meluk Islam gitu maksudnya. Kirain umurnya masih 17 pas ini. Iya. Alhamdulillah. Baru 17 tahun mengenal Islam. Iya, sebenarnya jatuhnya udah nggak mualaf lagi, Ukti. Ini udah menjadi Islam yang kafah gitu. Karena maksudnya, udah lama juga gitu. Alhamdulillah. Cuman yang menarik kok nggak ini ya? Kok main langsung gitu aja ya? Langsung main baptis aja ya ini keluarganya ini. Ini suara mana yang kresek ya? Ini suara Ukti ini, suaranya Ukti. Kipas angin kali. Kipas angin. Bukan, ini suara apa ya? Suara earphone-nya ini nggak pas, nggak usah pakai earphone aja, Ukti. Iya, oke. Oke, udah jelas. Cakep kan, tidak ada noise jadinya. Cakep. Yuk kita lanjut. Nah, ini yang menarik kok main baptis aja sih itunya, apa saudaranya nggak membiarkan kebebasan dalam beragama terlebih dahulu gitu loh. Ya, karena kita mengikuti om, kita kan namanya anak umur 7 tahun, mana kita tahu yang namanya umur 7 tahun gimana sih besarnya? Ya kan? 7 tahun loh. Itu dia. Tahun. Jadi sebenarnya nggak bisa dibebankan kepada anak kecilnya gitu. Ini maksudnya orang yang dewasanya ini loh. Iya, maunya gitu. Cuma ya apa kita mau bilang kalau kita sudah di tangan mereka?
Ya namanya kita anak yatim, nggak punya ayah. I see. Itu Mungkin faktor disangkanya ekonomi. ini apa karena kamu bergantung kepada saya, maka kamu udah nggak bisa macam-macam kamu. Ya begitu. I Dia yang see. menyekolahkan kita, dia yang apa kita, di situ kita makan apa segala macam kan. Jadi kita pun nggak bisa, namanya kita nurut, namanya anak kecil nurut aja. I see. Iya. Nah, jadi saya waktu umur 20 tahun itu, om saya yang dari Semarang datang mencari saya. Om saya itu Islam, Muslim, mencari saya, tapi sudah dewasa. Oh Jadi gitu. ya udah 20 tahun, umurnya udah 20 tahun. Terus apa namanya? Kenapa kok mau mualaf? Kok mau meluk Islam lagi? Ceritanya panjang itu. Jadi waktu itu saya dijemput sama om saya itu marah ke om saya yang satunya, yang namanya Pak Muhtar. Nama istrinya Tante Vera. Nama Vera itu istrinya orang Flores. Jadi om Muhtar ini sepupu satu kali dengan bapak. Yang mengambil saya dari Semarang ini saudara bapak kandung, saudara asli bapak saya, yang namanya Letnan Sugiri. Oh, Masya Allah. Kok bisa jauh ya? Kok anak kecil Uhti zaman itu kok bisa jauh dititipnya nggak ke saudara kandung terlebih dahulu gitu? Nggak ada saudara kandung lagi, nggak ada saudara kandung di sini. Paling di kampung-kampung, nggak tahu di mana. Oh, pantesan. Soalnya mama saya kan juga waktu itu kan janda, dia nggak tahu kemana. Ya namanya faktor ekonomi membuat kita kayak begitu kan. Ya, jadi makanya itu waktu saya mau disekolahkan, kan dulu anak kecil itu 7 tahun baru bisa masuk sekolah, 6 tahun masuk sekolah SD kan, SD. Jadi saya sudah masuk SD itu hari, datang om itu saya, si Pak Muhtar ini datang, sinilah anakmu, saya yang didik, saya yang biar bagaimana, biar cerdas apa segala macam. Daripada kamu tidak punya kerja, dia bilang gitu sama mama. Ini pun saya tahu bahasa ini karena mama yang ngasih tahu, almarhum mama yang ngasih tahu. Oh mama gitu bahasanya ya? Ya, mama pun baru meninggal ini, belum 100 tahun. Belum 100 hari. Jadi, belum 100 hari meninggalnya mama. Jadi pada saat om saya itu datang, mengatakan bahwa sini saya yang rawat anakmu. Saya cuma 2 adik bersaudara, 1 laki-laki, saya sendiri perempuan. Jadi adik saya ke mama, saya ke om saya. Jadi saya disekolahkan sampai ke Samarinda. Soalnya om saya itu, si Om Muhtar ini pun tentara juga dari Linit 700 Makassar. Nah, disitulah mungkin gara-gara cinta kah, apakah yang namanya cinta buta kan, kalau sudah buta ya gitu aja. Oh jadi omnya ini dulunya yang muslim gitu ya, ngikut ke agama istrinya. Ikut agama istri. Ya, tidak tahu apa penyebabnya, saya pun tidak tahu, ya namanya cinta kan, kita tidak tahu. I see. Sampai sekarang masih ya omnya Ukti masih ini ya? Udah meninggal. Meninggal dalam keadaan Kristen. Innalillahi. Oke. Nah sekarang kita balik lagi ke Ukti. Nah itu panjangnya itu gimana gitu? Berarti nggak langsung nerima Islam gitu? Enggak. Jadi saya diambil om saya pada saat umur 20 tahun, dibawa langsung ke Semarang. Di Semarang itu saya diajari saya dikatakan sampai om saya sama tante saya itu berkelahi loh. Om sama tante berkelahi? Ya, maksudnya bertengkar mulut gara-gara saya gitu. Dia melarang saya untuk masuk ke Islam, tante saya ini. Nah, sampai dia meminta apa yang dia pernah kasih ke saya, suruh ganti rugi sama om. Nah pasti, iya, jurus-jurus pengikat gitunya dikeluarin tuh kalau udah kayak gini. Suruh diganti. Jadi diganti? Suruh ganti rugi apa yang pernah tante keluarkan, semua suruh dibayar. Gitu. Ajaran kasih tuh, itu ajaran kasih.
Itulah sampai waktu Om meninggal itu nggak tahu dengan kata-kata umur 19 tahun Om saya meninggal. Saya masih Om yang murtad. Muhtar. Oke. Masih dalam keadaan menjadi orang gila. Saya bilang Kristen itu agama gila. Siapa yang bilang? Saya sendiri yang bilang. Kenapa gitu? Saya mantan orang gila. Lo kok bisa gitu? Kok ke situ? Iya, karena menuhankan manusia. Iya, apa ini kan sekarang gitu. Yang aku pengen tahu posisinya ketika udah saling tarik menarik itu kok bisa menang om yang muslim ini? Ya, karena om saya itu pada hari itu kan sudah meninggal. Jadi mau tidak mau kan om saya yang asli kan bisa mengambil saya. Soalnya tidak ada juga surat adopsinya tante saya itu, tidak ada surat adopsi ke saya. Seandainya ada surat adopsi mungkin saya tidak bisa lepas tangan dari dia. Karena tidak ada surat adopsi, makanya saya bisa lepas tangan sama dia. Oh gitu. Berarti ini om yang muslim ini emang ini ya udah emang apa ya emang udah mengamati Uhtina berarti dan dia nunggu momen-momen khusus agar bisa langsung mengambil Uhti gitu ya. Ya. Uhti namanya siapa ini? Aku belum kenalan. Aku Kores, ini kami Gurunda Zuma. Uhti siapa? Ya. Itulah nama asli saya itu. Syamsinar. Andi. Oh, Uhti Andi, Masya Allah. Ini orang terhormat juga berarti di Makassar. Nah, soalnya mungkin Gurunda Suma tahu itu yang itu Abah sekali paman saya yang namanya Andi Arwansah Manggabarani. Tahu. Ya. Dulu waktu saya masih mahasiswa, saya yang antarkan beliau tiket pesawat. Masya Allah. Dia kan punya pesantren di Banten. Iya, berkarya di Jawa memang beliau. Iya. Nah, itu abah saya itu. Gelarannya jenggot naga. Jenggot naga. Iya. Julukan anak-anak muda gitu. Ke beliau. Iya. Yang sekarang kan dikenal di Banten Kiai Haji Andi Arwansah Manggabar Syekh Yusuf Banten. Kenalannya di sana, dikenal di sana sebagai Syekh Yusuf Banten. Gelarnya di sana. Jadi pada Ukti sedikit saya ingin tahu selama Ukti masih jadi orang Protestan tadinya ya. Iya. Itu apa yang timpang menurut Ukti kira-kira? Maksudnya? Ada nggak ajarannya yang kemudian menurut Ukti pada masa itu tidak sesuai dengan rasio gitu? Kalau masa itu saya kira wajar-wajar aja semua ajarannya. Wajar-wajar aja. Tapi memang waktu itu dikasih Bible untuk dipelajari. Jujur saya bilang, setiap hari Minggu pulang dari gereja, cuma di gereja aja saya baca kitab. Sehabis pulang dari gereja, ya sudah, taruh di lemari tuh kitab. Jadi saya tidak mempelajari betul-betul namanya Alkitab. Mungkin karena Ukti ini tidak mendalami sehingga menjadi mu'alaf. Lebih jelasnya saya diajar sama paman yang di Semarang ini. Dia membeli suatu Al-Quran untuk saya dan membandingkan dengan Alkitab. Jadi saya mempelajari Alkitab. Paman saya mengatakan itu, Letnan Sugiri mengatakan kepada saya, gini, dia pun mengajarkan saya dengan lembut, penuh kasih sayang. Dia mengajarkan bahwa agama yang saya anut ajaran yang tidak masuk akal,
Jadi saya menentang om saya. Kenapa om mengatakan ajaran tidak masuk akal? Bilang gitu. Apa Sedangkan saya alasannya? alasannya yaitu yang di dalam kitab-kitab Yohanes Paulus apa segala macam itu, terutama dekat Galatia 3:13 itu mengatakan Tuhan mati terkutuk itu untuk demi kita, menebus dosa kita. Itu alasannya. Itu alasannya. Saya yakin bahwa biarpun bagaimana saya berdosanya, tetap ada yang menanggung dosa saya. Itu keyakinan saya. Maksudnya imani saja. Ya. Oh, ini pamannya masih posisinya Kristen waktu itu? Enggak, sudah meninggal. Sudah meninggal. Umur 19 tahun, paman meninggal. Jadi sementara itu om datang, saya pada saat umur 20 tahun, om datang ke Tante Vera yang mengambil saya. Tante Vera berkeras, kenapa kamu ambil? Dari kecil sampai besar, kamu tidak ada datang melihat dia. Oh, jadi om ini Muslim? Ya. Ngatain Muslim. Ukhti ajarannya tidak rasional gitu. Ya. Nah, dia bacakan Galatia 3 nomor 13. Saya yang baca itu. Saya yang bacakan dia. Saya yang bacakan om itu. Langsung om saya berpikir, dia bilang ke saya, masuk akal tidak? Ada Tuhan mati terkutuk, kamu menuhankan itu. Aku bilang, ya bagi saya masuk akal. Aku bilang gitu. Tapi mungkin bagi om tidak masuk akal. Jadi om itu waktu itu mengasih tahu saya tahu pada malam Jumat, sementara baca yasinan, om saya mendudukkan saya. Sini katanya. Dia panggil saya. Saya datang, mana Injilmu? Waktu itu kan masih bawa-bawa Injil saya. Belum masuk mempelajari agama Islam yang betul, belum. Jadi saya ambil Injil, om mengasih saya Al-Quran. Diambilkan saya Al-Quran sekalian dengan artinya, dengan bahasa apa namanya itu, bukan Al-Qurannya yang asli, apa namanya, terjemahan, bukan apa namanya ini, Latin tulisan Latin itu, tulisan Latin Al-Quran. Jadi saya baca Latinnya, bandingkan dengan ayat Bible, bandingkan dengan arti dari Al-Quran, yang membuat saya masuk Islam, Saya baca Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas. Saya bandingkan dengan Yohanes 17:3. Di situ saya bandingkan itu. Al-Ikhlas sama dengan Yohanes 17:3. Nomor 3. Masya Allah. Allahu Akbar. Dari situ saya tahu kalau Allah itu cuma satu, bukan 2 atau 3. Waalaikumsalam. Aduh, Malik jangan dulu, ini lagi kesaksian Kenapa, mu'alaf. Jangan dulu ah. Dan dengerin aja kalau mau. Dah, lanjut Tina. Nah, dari situ saya yakin, wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Yohanes 17:3. Artinya Ukhti ini juga sudah memahami Bible berarti ya, karena sudah mampu mengaitkan antara surah Al-Ikhlas dan ajaran Yesus. Karena di dalam Bible itu kan ada 2 ajaran yang tak menabrak, antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen, ajaran ajaran Paulus yang disuguhkan untuk orang-orang non-Yahudi.
Iya, itu pun ada 3 bulan saya pelajari Gurunda. Masya Allah. Itu 3 bulan saya ulang-ulang itu terus. Itu setiap malam. Nangkap poinnya setelah belajar bahwa di satu kitab ada 2 ajaran yang perang. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ini Itu. memang apa ya? Benarlah Allah beserta segala firman-Nya ya. Ini Iya, karena memang di Bible itu ada 2 ajaran. Ajaran Yesus versus ajaran Kristen. Makanya kenapa kita selalu berdialog, berdebat, menggunakan data-data di dalam kitabnya teman Kristen, karena kita lagi membela Yesus. Mengembalikan ajaran Yesus pada tempatnya. Karena kalau kita menggunakan Al-Quran, mereka nggak percaya. Sehingga kita gunakan data-data di dalam kitabnya yang memang adalah ajaran Yesus. Dan mereka akan membantah ajaran Yesus dengan surah-surah Paulus, ajaran-ajaran ajaran pengarang kitab mereka sendiri. Itu yang ada itu. Ada juga yang menggunakan kemudian pemahaman pribadi, mengkanter pemahaman pengajaran Yesus dengan menggunakan terjemahan-terjemahan Al-Quran. Dan Gitu, satu ya. lagi Gurunda yang saya Iya, Ukti, silakan. ya, satu lagi yang saya cocokkan dengan Al-Ikhlas ini, Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus di situ bukan sebagai Tuhan, karena dia mengatakan Allahku dan Allahmu. Iya. Di dalam Al-Ikhlas itu hanya Tuhan satu. Dari situ semua itu. Jadi iya, silakan. Kalau kita mau renungkan lagi dalam Yohanes 18 Yohanes 8 17-18 itu kan di situ Bapa dan Yesus adalah 2 pribadi, bukan satu pribadi. Mantap sekali. Luar biasa. Ya, betul-betul Anda menemukan poin-poin pengajaran Yesus karena kenapa saya mengatakan itu? Karena Yesus sendiri di dalam kitab yang sama itu mewanti-wanti dan meminta kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dari golongan mereka sendiri. Masya Allah, luar biasa. Kalau dukungan data ya tentang pengajaran Al-Quran bahwa Allah itu satu terlalu banyak dalilnya di dalam kitab mereka, dan itu poinnya semuanya mengarah kepada ajaran Yesus. Yohanes 7 nomor 16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Allah yang telah mengutus aku. Banyak sekali data-data, ratusan mungkin bahkan ribuan. Kalau saya lihat-lihat itu Gurunda Suma ada 45 ayat yang menolak ketuhanan Yesus. Iya. 45 ayat loh yang menolak. Bagaimana kita mau percaya? Sedangkan ayat Injil aja menolak ketuhanan Yesus. Bagaimana aku mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Iya, kalau saya sih simpulkan bahwa semua perkataan Yesus itu menolak ketuhanan dia sendiri. Bahkan, iya, semua yang tinta merah itu menolak. Apapun ceritanya di situ pasti menolak ketuhanan Yesus. Bapa Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang harus kukatakan kepada dunia. Lalu orang-orang yang sesamanya lagi, Ukhti, orang yang sesama dengan Yesus sendiri mengaku bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Tuhan, nyatalah bagiku padamu sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Orang sesamanya mengatakan dia nabi. Nah, ini orang hidup 2000 tahun kemudian menganggapnya Tuhan. Aneh. Makanya itu saya minta maaf. Saya itu pengen butuh pencerahan Gurunda Suma tentang agama-agama yang diridhoi Allah, karena saya ini memang belum tahu. Iya. Agama yang diridhai Allah itu sederhana, Ukhti. Agama ini kan artinya ajaran.
ajaran yang diridai oleh Allah, ada ajaran para nabi, ajaran Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, termasuk Yesus. Itu adalah semua ajaran yang diridai oleh Allah. Termasuk ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, hanya saja yang menjadi acuan sebagai orang yang memiliki akal sehat, kita nggak bisa lagi menjadikan kitab-kitab terdahulu sebagai rujukan untuk mencari ajaran yang diridai oleh Allah itu selain daripada Al-Quran. Karena kitab-kitab terdahulu itu sudah tercemari. Hanya Al-Quran yang kemudian murni. Bagaimana kemudian Allah menerangkan, mengembalikan daripada kesucian para nabi yang sudah tercemarkan di kitab-kitab terdahulu. Iya. Di ayat Begitu. Markus itu, Burunda Suma, di ayat Markus itu kan begitu. Markus 12:29 itu. Iya, betul. Tuhan itu Esa kan? Nah, sama Iya. dengan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Iya. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Betul. Qul huwallahu ahad. Lalu kemudian orang yang menggunakan akal sehat itu mudah mendapatkan hidayah ketika orang-orang itu mendudukkan dirinya sebagai orang yang sedang belajar. Yohanes 12 nomor 44. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa yang percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Artinya Yesus ini hanya sebagai seorang nabi. Dia hanya seorang rasul. Jadi kalau misalnya ada ucapan yang disampaikan oleh Yesus, itu bukan ucapan dia, tapi ucapan Tuhan yang harus dia sampaikan. Hanya saja kemudian keinginan orang-orang yang punya kekuatan kuat untuk menjadikan manusia itu berpaling kepada dari pengajaran Tuhan ketika ada data di dalam wahyu yang mengatakan akulah Alfa dan Omega. Padahal itu ada kesalahan fatal. Karena yang Alfa dan Omega itu adalah yang telah mengutus Yesus. Bisa dilihat di dalam Wahyu 1 nomor 1 itu sendiri. Bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus adalah apa yang diperintahkan. Karena itu adalah merupakan pewahyuan, karunia dari Allah. Sama seperti yang Uhti tadi katakan, ya Tuhan itu Maha Esa. Di dalam Yohanes 12:49, Yesus sendiri menerangkan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku sampaikan. Kan gitu. Ajaranku tidak berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika aku berkata, tidak ada Tuhan selain aku tidak sedang merujuk kepada diriku yang manusia ini, bahwa akulah Tuhan. Tetapi aku sedang mewahyukan pernyataan daripada Tuhanku yang mengutus aku. Layaknya Nabi Musa alaihissalam, innani anallah la ilaha illa ana. Gitu. Nabi Musa mengatakan, dilanjutkan lagi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innani anallah. Apakah kemudian baginda itu adalah Allah? Karena dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak. Melainkan dia sedang membacakan surah yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Laksana saya menulis surat Ukhti kepada yang terhormat Ukhti Samsinar di tempat, saya menyatakan dengan seksama bahwa Anda insya Allah dalam waktu dekat akan mendapatkan berita gembira, Anda akan dibahagiakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Nah, ketika utusan saya datang kepada antum, maka utusan saya juga akan mengatakan dan membacakan apa isi surat di dalam itu. Tetapi yang memerintahkan untuk menyampaikan surat itu adalah saya. Ketika surat itu dibacakan kepada antum, bukan berarti dia yang bersurat. Bukan dia yang berkata, tetapi itu perkataanku yang dibacakan ulang oleh dia sebagai utusan. Makanya dikatakan oleh Allah, Iqra, baca. Tapi tidak bisa membaca. Maka yang membacakan adalah malaikat Jibril. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, tuh. Jadi ya kesalahpahaman ini haruslah memang didukung dengan keinginan, niatan yang kuat untuk belajar Islam. Kalau hanya mencari kesalahan, orang tidak akan sampai kepada Islam.
Iya. Saya kira begitu. Ukti silakan kesaksiannya, Dinda Kores dan Uni Rifa silakan Dek. Ya, aku ini masih penasaran loh sama apa ceritanya Ukti Andi. Jadi pas apa namanya ya? eh jadi pas udah rebut-rebutan gitu, terus diminta ganti rugi, terus pamannya, pahlawannya Uktina Andi dengan apa? Dengan atas izin Allah ini melakukan apa gitu sampai Uktina bisa didapat. Ya, lewat pengadilan. Hah? Pengadilan. Oh, lewat pengadilan. Iya. Berarti Atas dasar ganti rugi. atas dasar ganti rugi, Masya Allah, Iya. sampai pengadilan loh. Iya. Sebentar. Posisinya ketika lagi rebut-berebut gitu, posisinya ketika udah di pengadilan, posisinya Ukti Andi ada di rumah yang mana? Rumah siapa? Masih di rumah Tante Vera. Oh gitu. Iya. Buset itu. Dikata-katain nggak? Ya, dicolok-colokin matanya. Hah? Anak gadis dicolok-colokin matanya ya gitu. Sambil bilang apa pas dicolok-colok matanya? Anak tidak tahu diri, anak tidak tahu diuntung. Sebentar. Ya lanjut lagi Ukti. Nah, ini aku ada yang datang. Ada. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh aku baru masuk, baru tahu. Ada ini ya cerita tentang saudari yang kita yang udah mualaf gitu ya. Bener ya, Bang Luma sama Kores ya. Waktu aku salam kenal, aku Rifa. Ya, iya Dek, lanjut Dek. Tadi saya kan baru masuk, jadi mungkin tidak terlalu menyimak bagaimana kisah perjalanan saudari kita ini, kakakku atau mungkin ya kakakku ya, mendapatkan hidayah dari Allah. Karena saya itu termasuk ketika ada orang yang bilang ada mu'alaf itu mikirnya gini, ini orang ada apa sih, kenapa Allah memilih di umur yang sudah tidak lagi mungkin muda gitu, kemudian berpaling kepada Allah, berarti ada sesuatu gitu, ada sesuatu dari orang ini yang berlebih dari kami yang muslim dari lahir gitu loh. Mungkin bisa diceritakan kesehariannya itu gimana Kak? Mungkin saya hanya ingin sedikit mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kami yang muslim dari lahir ini yang terkadang apa ya namanya ya kurang istiqomah dalam kehidupan gitu, atau mungkin kakak bisa cerita dulu sebelum menjadi muslim seperti apa kesehariannya atau hubungannya dengan sang pencipta, lalu setelah mualaf apa yang berbeda, mungkin begitu kali Kak. Ya, perbedaannya banyak sih. Perbedaannya banyak. Waktu masih jadi orang gila, ya gitu. Sering bimbang, ragu. Dulu paham gak sih apa itu Trinitas itu? Maksudnya bisa gak mengerti bahwa Yesus itu adalah ini, firman itu begitu? Paham gak? Ngerti gak Ya, dulu? paham. Pernah mencoba Paham. untuk memahami? Paham. Paham. Dan itu saya gini, kalau dulu nih saya mungkin berbagi sedikit. Dulu masih kecil-kecil gitu ya, masih kecil-kecil. Saya itu sudah mulai berpikir secara rasional bahwa yang namanya Tuhan itu tidak mungkin dia itu bisa seenaknya pergi-pergi atau datang-datang gitu. Karena dulu saya sudah berpikir begitu, loh bagaimana mungkin Tuhan itu, ini bumi gede banget. Nah tapi ketika saya mulai terjun ke ranah diskusi gini, saya kan dapat pengetahuan nih dari pengakuan mereka ataupun dari setelah membaca bahwasanya mereka itu mengimani bahwa Tuhan itu omnipresent gitu Kak. Artinya Tuhan itu bisa berada dimanapun Tuhan mau. Nah yang herannya saya gitu kan, kenapa hanya Trinitas gitu kan? Kan kalian jadi pertanyaan kita nih dari Muslim. Nah kalau kakak dulu ngerasa aneh gak sih dulu waktu masih mengimani Yesus itu adalah bagian part dari Tuhan itu sendiri, tuh ngerasa apa gak sih? Maksudnya ngerasa kok gini ya, emang Tuhan bisa turun-turun kemana-mana gitu terus dalam jumlah banyak gitu. Ada nggak sih Kak kepikiran itu? Enggak ada. Yang jelasnya kita mempercayai bahwa Tuhan itu bisa bisa merubah bentuk apa aja gitu. Gitu. Dia mau berubah bentuk manusia, mau berubah bentuk apa. Yang namanya Tuhan bisa berbuat apa ya itu.
Nah, kalau sekarang untuk akidah Islam sendiri nih, akidah Islam sendiri kira-kira kalau untuk bentuk ajaran tauhid sendiri apa yang kira-kira tidak dimengerti mungkin kita di sini bisa bantu untuk ya kasih masukan tidak menggurui ya karena saya bukan siapa-siapa. Saya juga banyak sedang belajar gitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita tambahkan ke kakak gitu ya mumpung kita lagi ngobrol gini. Kakak bisa ini deh bisa apa sih yang disebut dengan tauhid atau gimana sih sebenarnya esensi Allah atau apa? Mungkin nggak apa-apa Kak. Kita berbagi deh di sini gitu. Mungkin Kakak apa sih yang menurut Kakak aneh gitu dalam tauhid itu? Eh, saya ndak heran lagi masalah tauhid ya. Soalnya waktu saya udah jumpa dengan Abah waktu belum almarhum, saya dikasih buku, tapi saya sudah masuk Islam di situ. Oh Saya iya, ndak alhamdulillah. Karena yang paling penting memang ketika kita sudah jadi mualaf ataupun untuk anak-anak muda itu akidah itu memang itu yang paling penting itu gitu loh. Cuman kan bagaimana cara kita memahami Allah itu bukan datang dari diri kita tapi datang dari dalil-dalil yang ada. Maksudnya kita kenal sama Allah itu dari apa yang Allah kenalkan tentang dirinya di Al-Qur'an ataupun hadis-hadis gitu. Contoh kayak Allah itu laisa kamitslihi syai'un tidak serupa dengan apapun gitu kan. Itu kan ibaratnya memang kita tidak dituntut untuk mendeskripsikan Allah gitu. Karena kita tidak akan mampu. Cuman kalau kita melangkah ke teman-teman kita Kristen, mereka berusaha mendeskripsikan itu gitu loh. Contoh ada kayak mereka coba untuk analogikan Tuhan itu seperti es batu lah, segitiga sama kaki lah gitu. Iya sama itulah makanya saya gitu. makanya saya bilang, saya dari umur 7 tahun sampai umur 20 tahun menjadi orang gila. Karena belum tahu yang namanya Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, saya belum paham. Yang saya masih mengimani Trinitas yang namanya Tuhan itu bersifat 3. Tapi ya alhamdulillah selama saya mengenal yang namanya Islam, ada satu yang saya mau bacakan. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah lagi kepadanya 7 lautan sesudah keringnya, niscaya tidak ada habis-habisnya kalimat Allah. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu di Al-Luqman. Masya Allah. Nah, jadi tidak akan pernah walaupun lautan atau pohon itu dijadikan pena dan lautan itu menjadikan tinta, tidak akan pernah habis menyebut nama Allah. Ya, dan yang mungkin saya tambahkan sedikit, saya percaya bahwa insya Allah kakak paham sebenarnya karena memahami konsep ketuhanan dalam Islam itu bisa untuk seluruh elemen manusia, maksudnya mulai dari kalau kita bicara tentang psikologi perkembangan, karena saya juga banyak menggali tentang psikologi ya Kak, itu kan juga jadi mata kuliah saya. Kalau kita lihat bagaimana anak kecil gitu ya, anak kecil itu akan terlihat bagaimana dia tuh termasuk berserah, artinya berserah diri. Jadi anak kecil ini nggak akan ngerti apa-apa. Walaupun dia digorok orang tuanya, walaupun dibuang orang tuanya, dia berserah, dia menunggu apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. Lalu kalau kita beranjak lagi, ini berdasarkan ilmu psikologi ya, beranjak lagi dari bayi menjadi balita, balita menjadi anak-anak, dia mulai akan banyak pertanyaan. Saya mengalami itu sendiri dengan anak saya ketika dia bertanya, Bu, Bunda, apa Allah itu laki-laki atau perempuan sih gitu kan. Terus ketika seandainya bayangkan kalau saya jawab nih, Tuhan kita itu laki-laki, nah apakah tidak akan ada pertanyaan kenapa tidak ada yang perempuan Bunda gitu kan. Artinya akan mengacaukan psikologi anak gitu. Kemudian kalau kita saya ingat waktu kecil itu, waktu umur 8 tahun, masih umur 8 tahun, udah 1 tahun saya tinggal sama tante. Kan di dalam gereja itu kan patung Yesus dengan Bunda Maria.
Saya mengatakan sama tante itu, kami sini sudah pulang ke rumah dalam habis kebaktian malam hari Sabtu itu kami kebaktian. Jadi Minggu kami ke gereja. Jadi kebaktian itu atas kumpulan dana gitu. Kalau kita kebaktian kan untuk kumpul dana gitu. Jadi pada saat itu selama saya sudah pulang, tapi saya bertanya sama tante, iya ini asli saya tanyakan sama tante. Saya panggil ibu sama tante saya kan. Saya panggil ibu, Bu, Tuhan kita yang mana satu sih Bu? Aku bilang gitu. Tuhan yang mana? Jadi tante itu memasang patung Yesus dekat pintu masuk ke ruang keluarga. Ada terpampang di depan pintu tuh. Kamu lihat Tuhan itu kan, tunjukkan. Saya pun berpikir, kok ada Tuhan dikasih gitu ya Bu? Kasihan Tuhannya, aku bilang. Kenapa Tuhan dikasih gitu ya Bu? Di pahaku aku bilang gitu, sampai ditelanjangin gitu ya Bu. Kalat nanti kamu saya. Oke. Ini kita udah ada tamu yang lain nih, Bang Zuma sama Kores, ada Pak Johannes sama ada Bang Luga. Mungkin Bang Zuma pengen ngobrol-ngobrol juga atau bagaimana? Bang Zuma sama Kores. Halo. Mungkin teman-teman yang dari Kristen justru mau bertanya ke Ukhti Andi gitu. Ya. Nanti kita dampingi beliau. Boleh. Kalau saya masalah yang debat-debat gitu belum bisa, Gurunda. Oke. Siap. Mana tahu mereka ini Ukhti mau penasaran gitu, ikut jadi mualaf juga gitu. Oh, ibunya mualaf ya? Ibu mualaf ya? Langsung ngegas. Langsung ngegas. Perkenalan dulu atuh Bapak Bang Luga sama Pak Johannes, kita sapa dulu ya. Aku coba sapa. Selamat malam Pak Johannes. Bang Luga kemarin itu udah debat Bang sama Luga. aku. Oh iya. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Johannes? Nanti ketika sedang ngobrol jangan cari alasan ya. Cari alasan pergi ke Alfamart beli minuman. Saya juga baru dari Alfamart. Enggak nanya Bang Luga, aku lagi ngobrol sama Pak Johannes. Beli kebab 13.000. Asik beli kebab. Iya. Ini nanti Brother Johannes sama Luga jangan ini ya, sebenarnya Johannes enggak sih? Lu ntar kalau Johannes ngomong jangan potong-potong ya. Iya bener. Ayo kita belajar dewasa. Enggak, ini temen lu soalnya. Nanti lu suka maruk biasanya. Aku mau nanya. Ya boleh. Kan Baginda Rasul kan punya hak istimewa ada 16 tuh. Bisa dijelasin enggak? Hak istimewa. Baginda Rasul kan punya hak istimewa ada 16 tuh. Bisa dijelasin? Kayaknya terlalu berat itu. Enggak maksudnya yang lebih ke pertanyaannya hak-haknya itu atau bagaimana? Bisa dijelasin? Terulang-ulang mulu nih. Ada yang noise, maksudnya ada yang ke pantun. Yang lebih ke Pak Eko kayaknya Pak Eko Subagio dimatikan dulu, di mute dulu. Oke. Hak Rasul gitu. Hak Nabi Muhammad dapat dari mana ini Pak Johannes gitu. Kalau di googling kan ada ya. Ada yang menulis 20 hak istimewa, ada yang menulis 14 apa namanya? Ada beda-beda. Ada 16. Bisa dijelasin. Terutama saya sih untuk pemilihan diksi haknya ya. Pertama mungkin dari hak ya. Kemudian karena disebut sebagai hak istimewa. Bisa dijelasin nggak? Siapa dulu yang menjelasin ini? Ini atuh mualafah dulu, mualafah Ukhti Andi dulu. Apa yang dipahami baru nanti Gurunda, Unik, aku nambahin. Kalau misalnya perlu. Silakan Ukhti Andi. Oh, jangan dibuka mute-nya ya.
Jangan ditutup Aku mute-nya ya. sedikit aja lah aku tambahin sebelum ke Ukti Andi. Yang aku pahami sih ya, yang yang baru aku ketahui ya sebodoh aku, memang aku masih bodoh ya, aku masih belajar banget gitu ya. Kami setiap umat Islam tuh diwajibkan belajar. Aku tuh tahu beberapa dalil-dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah itu diberi beberapa, tapi yang kalau 14-nya aku nanti aku cari lagi di mana di hadis apa itu, kemudian di dalil apa. Berapa 16. ya 16. Cuman ada riwayat yang mengatakan aku diberi 5 karunia yang belum pernah diberikan kepada seseorang nabi sebelum aku gitu. Yang pertama dia diberi kemenangan dengan ditampakkannya rasa gentar pada hati musuhnya sebulan sebelum bertemu denganku. Dijadikan untukku bumi sebagai tempat sholat. Artinya tuh kecuali tempat-tempat ini ada dalilnya lagi ya untuk menguatkan munasabah hadisnya gitu. Hadis saling mendukung gitu satu sama lain bahwa tidak semua sih di bumi ini boleh tempat sujud, tapi bumi ini boleh tempat sujud kecuali kayak kamar mandi, tempat kotor tuh nggak boleh. Nah itu hak istimewa yang setahu aku tuh begitu. Dan dan sarana bersuci sehingga tempat sholat, sarana bersuci sehingga siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat hendaknya mengerjakannya di mana saja. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan bagi siapapun sebelum aku. Aku diizinkan memberi syafaat untuk segenap manusia di hari kiamat. Dan sungguh tiap-tiap nabi diutus khusus pada kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Nah ini ada di dalam riwayat hadis Imam Bukhari nomor 335 dan riwayat Muslim nomor 521 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mungkin dari aku itu yang masih terlintas di benakku ya, masih bisa aku jelasin Pak Yohanes. Cuman nanti aku coba lihat buku tentang, aku punya buku tentang Nabi Muhammad, coba aku cek lagi. Silakan yang lain untuk menambahkan. Oke, saya bisa tambahkan sedikit ya. Jadi berbicara mengenai baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah pemimpin, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Dari segi pemerintahannya dia memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam sistem pemerintahan Islam yang dibangun pada masa itu. Nah, layaknya presiden pasti memiliki hak-hak berbeda dengan hak daripada warga negara itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu diberikan oleh Allah kewenangan untuk mengajarkan kepada manusia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi dia memiliki kedudukan sebagai orang yang harus ditaati, diikuti. Ya, mayyuti'ir rasuli faqad ata Allah. Barang siapa mentaati dan menaati Rasulullah, sungguh dia telah mentaati Allah. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan wa man yuti'illahu wa rasulah faqad faza fawzan azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya ia telah meraih sukses yang besar. Jadi hak daripada Rasul Muhammad SAW itu adalah pertama ditaati segala yang diperintahkan oleh dirinya. Itu haknya. Karena dia adalah sebagai utusan. Wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati beliau, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Itu salah satu hak beliau. Lalu kemudian hak yang lain adalah manusia diminta untuk membenarkan segala yang dikabarkan oleh beliau. Itu juga diterangkan oleh Al-Quran. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsu beliau. Tidak lain itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini beberapa poin haknya beliau sebagai utusan Allah yang kedudukannya memang berbeda dengan manusia biasa. Lalu kemudian dia memiliki hak ya untuk menjabarkan dan mengajarkan segala yang dilarang oleh Allah, dan kemudian manusia pun harus menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi segala yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan segala yang kalian dilarang jangan kamu ambil atau tinggalkan. Jadi banyak hak-hak beliau yang kemudian menjadi panutan bagi umat Islam yang harus kami tunaikan. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu diterangkan seperti itu.
Jadi barang siapa melakukan sebuah amalan ya yang tidak diperintahkan oleh beliau, maka amalan itu akan ditolak. Artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam meskipun baik dalam hubungan, dalam kaitannya ibadah dan juga hal-hal yang terkait dengan syariat, kalau tidak bersumber dari beliau, maka itu ditolak. Nah, itulah beberapa hak beliau. Saya kira begitu. Jadi apa yang menjadi penggambaran ajaran agama Islam itu selalu saling menguatkan antara baginda Rasul Muhammad SAW, Al-Quranul Karim, hadis-hadis sahih, itu saling menguatkan. Jadi mereka itu tidak terpisah. Jadi Quran nggak sempurna tanpa hadis. Bukan tidak sempurna tanpa hadis. Jadi begini, Anda pernah melihat, saya kasih analogi begini, Anda pernah melihat sebuah makanan. Makanan itu di situ setelah dia diurai akan muncul beberapa nguraian. Makanan itu muncul ada tepungnya, ada gulanya, ada telurnya, ada menteganya, ada unsur airnya. Itulah yang dimaksud hadits. Jadi makanan yang tadinya Anda lihat utuh itu kemudian dijabarkan intinya, isinya oleh hadits, oleh penjabaran daftar-daftar daripada bahan yang ada di dalam makanan itu tadi. Jadi Al-Quran sebagai hal yang baku, SOP, kemudian hadis itu sebagai penjabar daripada SOP tadi. Seperti misalnya ada perintah sholat, ya, sholatlah kamu. Nah, bagaimana kemudian sholat? Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai orang yang dipercayakan oleh Allah untuk menjabarkan wahyunya, menerangkan, ya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, sehingga umat Islam nggak bingung. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Umat Islam itu nggak bingung ketika diperintahkan Aqim sholah, dirikan sholat. Umat Islam bingung nih. Waduh, kayak mana mendirikan sholat itu? Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjabarkan perintah itu dengan teori dan praktik. Sehingga umat Islam itu nggak bingung. Sama seperti ya ajaran lain itu tidak punya. Ketika dikatakan, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhan. Kayak mana cara menyembahnya? Nggak diajarkan. Jadinya bingung. Jadi gitu sahabat, siapa tadi yang bertanya? Mudah-mudahan saya ada tambahkan lagi Pak Yohanes tadi. Silakan. Kalau kita lihat juga bagaimana hak-hak itu kan apa yang harus beliau dapatkan dari umatnya Pak Yohanes ya, dari umat gitu, bukan berarti dia harus diperlakukan, mohon maaf ya saya harus singgung, kayak paus di Vatikan nih yang pakai tahta, ada duduknya, ada tempat duduknya yang megah mewah gitu. Kalau kami itu punya tentang sirah nabawiyah, itu bagaimana Nabi kami Muhammad SAW, sungguh pun beliau adalah seorang Rasul, sungguh pun beliau adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah, dan harusnya kami pun wajib memuliakan. Beliau tuh tidak tinggal bak raja dalam artian yang mewah gitu, bahkan ada riwayat di mana beliau juga merasakan kelaparan, dan juga riwayat di mana bahkan putrinya Fatimah itu tidak menggunakan perhiasan layaknya bagaimana seorang princess ya. Kalau kita lihat saya kalau lihat kisah-kisah Yunani gitu ya, atau janganlah ya raja-raja di sebelum Islam masuk ke Indonesia ini gitu kan, akan ada hak-hak yang kadang kita tuh nggak habis pikir. Mereka bisa punya tahta, pakaian yang berlebihan, sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak gitu. Ini kan juga di faktanya rumahnya juga bukan rumah yang mewah banget gitu, bahkan beliau terkenal dengan kesederhanaannya. Jadi kalau yang dimaksud dengan hak itu bukan seperti, mohon maaf, saya tidak mengatakan Pak Yohanes berpikiran seperti itu apa yang di hati Pak Yohanes yang tahu, tapi mayoritas teman-teman Kristen menuduh bahwa Nabi Muhammad itu seolah-olah tuh yang sangat otoriter banget, terus mendapatkan apa yang beliau kehendaki. Enggak begitu juga gitu ya. Tapi bahkan kami punya dalilnya, di mana putri beliau itu ketika itu tidak menggunakan perhiasan-perhiasan yang selayaknya seorang princess, atau kehidupan pun banyak berkesulitan gitu antara beliau, putrinya dan keluarganya. Nah, itu mungkin Pak Yohanes yang bisa kami jawab. Mungkin Pak Yohanes ada lagi hal yang aneh mungkin atau apa, silakan. Atau yang lain, Bang Luga Tembolo ingin ngobrol mungkin? Udah pergi ya? Pak Buddha Angon, silakan Pak Buddha Angon. Ini si Malik bolak-balik aja, gimana ya?
diterima Nggak dulu. usah nggak, janganlah itu cuman, tapi nggak tahu Bang Zuma ya, kalau Bang Zuma kan sabar nih, aku nggak bisa sesabar Bang Zuma Enggak, lah ya. gini aja biar nggak bolak-balik, terima dulu terus kick biar nggak bisa masuk lagi. Ya udah, di kick aja lah. Bang Zuma dong, terserah Bang Zuma dong, masa aku yang apa? Bang Zuma mana kan sabar orangnya. Selama dia tidak menghujat, biarin aja masuk. Kalau baru menghujat baru dikit. Kan teman Kristen juga nggak suka kok penghujat. Ya udah. Kalau aku ini aja. Mana itu Pak Johannes sudah pergi. Pak Budak Angon mau ngobrol, mau Raisen, silakan Pak Budak Angon ke mute ya, bentar. Oh sorry. Pak Johannes juga kali ya. Kores kemana tuh res? Kok non kasih kores aing ditinggal? Kemute Apa? semua. Kenapa nih, unik? Di mute permanen semua. Udah Kenapa? Ini ngobrol atuh res. Oh enggak, ini unik. Ini kan mute permanen soalnya supaya nggak ganggu. Ada si Vergudok itu tinggal dibuka-bukain aja mute-nya kalau misalnya ini. Ya itu udah ambil. tinggal dibuka. Oke. Oh, Ini aku tinggal lagi nyobain. Mana ini kan banyak co-host gitu loh. Ayo aku iya. lagi makan soalnya. Udah saya bukain. Karena kan di jalan raya ya, jadi ada bunyi-bunyi kendaraan makanya. Ini lagi dengerin siapa sih namanya tuh, lupa gue. Si Kaisar lagi curhat kenapa FBC sepi, WA FM rame. Mican itu udah dibuka. Umi itu udah dibuka. Iya, silakan ya, biarin aja dulu Kang. Umi mute dulu. Ya Pak Johannes. Ini Ya. Umi Dini pakai akun nama apa ya? Kok aku nggak lihat Umi Dini di sini? Itu namanya Mican In Official. Oh, ada tuh. Oh iya, aku lihat. Assalamualaikum Umi Dini, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Rifa. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum buat teman-teman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat malam juga buat teman-teman non muslim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Oke Pak Jo, kalau ingin ditanyakan silakan Bang Lugat Tembolok udah pergi keluar. Yang saya tanyakan tuh yang kayak gini nih, kalau dari kalau di ajaran Islam tuh kan maksimal 4 kan gitu ya. Oh istri maksudnya gitu. Ya misalnya contoh. Oh Kenapa ya. baginda Rasul bisa lebih gitu? Ya karena dia Rasul. Jadi gini, ada sebuah dalil yang mengatakan khairu apa yang paling baik dari yang terbaik adalah mereka yang paling baik terhadap kerabatnya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap kerabat. Gitu Rasulullah tuh Masa ibu bilang. itu dibayar buat ngaku mu'alaf, malu-maluin aja Islam. Aduh. Mulai si Ferguson di kick aja. Di remove aja orang kayak begini. Nggak, kalau di remove dia tuh masuk lagi, di kick aja udah. Nah jadi ada pernyataan seperti itu. Jadi gini Pak Johannes, kita secara logika aja lah ya. Kalau ada nih orang ngaku-ngaku dia itu paling terbaik, harusnya gini, orang-orang yang menolak dia pada waktu itu akan menggunakan cara apapun untuk menolak bahwa enggak dong, dia itu enggak seperti yang dia bilangin. Apalagi konteksnya kan beliau waktu itu banyak dimusuhi sama orang-orang yang menolak ajaran beliau. Nah ketika beliau berkata-kata bahwa beliau adalah paling baik kepada keluarganya, secara logika gitu ya, harusnya akan muncul tanggapan-tanggapan dari orang-orang. Jangankan tanggapan dari orang, Pak Johannes tahu tidak sih sebelum sebelum Islam ada, itu catatan-catatan dari penyair-penyair itu sampai sekarang itu ada ditemukan gitu loh. Jadi kalau seandainya baginda Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, harusnya ada penentang dari zaman beliau yang notabene-nya yang muncul dari orang-orang yang tidak sepakat dengan beliau gitu loh. Dan lagi pula gini nih, yang paling berhak menyatakan siapa benar, siapa baik atau tidak itu tentu adalah istri-istrinya kan.
Nah, istri-istrinya tentunya yang harus menyatakan bahwa beliau ini baik atau tidak. Siapapun itu orang yang paling tahu bagaimana baik dan buruk seorang itu adalah orang terdekat dari dia gitu. Nah, apakah ada riwayat dari baginda Muhammad SAW ini dari istrinya yang mengatakan bahwa beliau itu seorang suami yang zalim gitu. Bahkan istrinya saling mencemburui. Nah, jadi kalau secara psikologi Pak Johannes, kalau orang cemburu berarti itu dia nggak mau kehilangan orang itu gitu loh. Berarti baik, berarti dia terhadap istri-istrinya orang yang istrinya berlomba-lomba untuk mendapatkan gimana dapat perhatiannya beliau gitu. Jadi kalau memang mau menuduh kalau hak yang dimaksud beliau, kenapa sih istrinya lebih ya? Pertama beliau memang nabi, dia adalah nabi gitu. Iya kan? Udah aman Di MCI kan? Suaranya kedengeran? Udah aman. Oke, nah jadi gitu sih sebodohnya aku, walaupun memang aku harus lebih banyak lagi mengenal nabiku Muhammad SAW Pak Johannes. Jadi kalau beliau memiliki istri, dan ingat ya Pak Johannes, beliau itu hidup dalam beberapa fase. Yang pertama fase beliau itu hidup dengan monogami, tidak poligami. Beliau itu hanya satu istri saja sampai wafat istri pertama beliau. Kemudian setelah itu beliau ibarat kata gini ya Pak Johannes, beliau itu adalah seorang nabi punya banyak tanggung jawab, dan beliau juga harus mengajarkan bukan hanya kehidupan laki-laki saja. Beliau juga ada, kalau istilah kami itu hukum-hukum fikihnya perempuan. Lalu otomatis harus ada orang dari kalangan perempuan, karena di dalam Islam itu hubungan interaksi antara laki-laki yang bukan muhrim dengan perempuan yang bukan muhrim itu benar-benar sangat diatur. Dikhawatirkan kalau ada perempuan-perempuan yang langsung bertemu dengan beliau atau apa, itu kan dikhawatirkan ya akan ada fitnah apa segala macam. Jadi ketika beliau menikahi istri-istrinya, ada alasan-alasan istri dinikahi itu yang diantaranya itu melindungi karena sudah janda, sudah menjadi janda gitu. Bukan beliau ini mendapatkan semua gadis-gadis perawan semua, hanya satu yang perawan, istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi kalau ditanya kalau itu sebuah spesial harus apa, ya lihat istrinya dong gitu. Istrinya janda-janda gitu kan, dan istrinya juga yang suaminya sudah wafat, kemudian beliau melindungi dengan cara dinikahi gitu. Dan juga ada beberapa seperti yang namanya yang ya budak kemudian dinikahi gitu kan, dimerdekakan dengan dinikahi. Itu ada kisah-kisah pernikahannya dulu dilihat gitu, apakah ini layak disebut sebagai seorang yang suka-suka gitu ya, hanya memperturutkan hawa nafsu gitu kan. Gitu Pak Johannes, kalau bagi kami sih begitu caranya gitu. Kalau ngelihat aku nambahin Uni ya. Ya lanjut tuh Medini. Oke, Uni lanjutin aja dulu kalau belum selesai. Udah clear. Jadi nambahin mungkin pernyataan Pak Johannes ini, kenapa aturan berpoligami itu justru diterapkan setelah adanya Nabi Muhammad terus kepada umat Islam seperti itu yang ada di dalam Al-Quran ya. Kenapa tidak pada rasul-rasul terdahulu begitu kan? Ya jelas di dalam An-Nisa ya, kalau nggak salah An-Nisa ayat ketiga ya. Itu kan ayat itu diturunkan kepada Rasulullah, artinya aturan yang Allah berikan ini ada setelah ada kerasulan Nabi Muhammad, ada setelah kerasulan Nabi Muhammad. Jadi aturan di sini pun tidak lantas membebaskan begitu saja. Bisa dikatakan poligami ini, ayat poligami ini adalah diperbolehkan tapi juga semacam dilarang begitu, karena kita harus pahami dulu. Di dalam An-Nisa ayat ketiga di sana dinyatakan Allah berfirman, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, maka nikahilah wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, jadi artinya di sini poligami itu diperbolehkan, tapi ada juga di sana dilarang. Dilarangnya bagi siapa yang dilarang? Jika yang mereka takut tidak bisa berbuat adil. Adil di sini bisa bersikap adil di sini adalah kewajiban yang berlaku bagi setiap suami ya, yang memilih untuk melakukan poligami. Tidak boleh sama sekali memiliki keberpihakan kepada siapapun. Ini seperti halnya hadis riwayat yang disampaikan oleh Abu Daud, An-Nisai, At-Tirmizi juga ya. Siapa saja orang yang memiliki 2 istri atau lebih cenderung kepada salah satunya pada hari kiamat, ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring. Ini bagi yang tidak bisa berlaku adil. Nah, seperti itu. Jadi memang pembatasan ayat tentang poligami An-Nisa ayat ketiga itu adanya Allah turunkan firman itu pada saat
zamannya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelumnya ayat itu belum turun begitu ya. Pada saat nabi-nabi sebelumnya belum ada ayat itu, karena ayat itu turunnya pada zamannya Nabi Muhammad. Jadi artinya pada nabi-nabi terdahulu belum berlaku ayat itu, pembatasan tentang masalah poligami atau beristri lebih dari satu ini. Seperti itu Pak Yohanes. Ya, mungkin kayak tadi Oni Rifa ya, makasih penjelasannya. Dari 16 itu apakah sudah tahu semua atau belum? Oni Rifa sama. Maksudnya yang 16 apa? Yang disebut Kalau sebagian. saya yang tahu ya, kalau saya salah nanti teman-teman muslim monggo dikoreksi. Setahu saya 13 ya. Tahu saya. Setahu saya sih ya, yang masih saya ya, pernah baca gitu ya. Mungkin karena kan kalau kita merujuk kepada hadis-hadis atau riwayat-riwayat, kita harus telis atau pelajari hadis-hadis tersebut gitu. Iya betul, 13 Uni. Ya, jadi setahu saya sih segitu. Dan ini misal kayak kami umat Islam yang khusus perempuan juga dianjurkan sih untuk mempelajari karakteristik para istri Nabi ini, karena begini Pak Yohanes ya, hikmahnya. Jadi di dalam Islam itu Nabi Muhammad itu kehidupannya itu sebagai contoh ketika ada permasalahan yang dialami beliau, lalu penyelesaian masalah itu seharusnya menjadi standar hukum bagi kami gitu. Kami contoh ketika beliau itu menikahi Zainab binti Jahsy, di mana itu adalah mantan istri dari anak angkat beliau ya, yang Zaid bin Haritsah Zaid bin Haritsah ya. Nah, jadi di sini sebenarnya Allah sedang menurunkan hukum bahwa ternyata menikahi istri anak angkat itu tidak apa-apa, diperbolehkan, hukumnya harus diturunkan. Karena apa? Karena zaman dahulu menurut riwayat yang saya ketahui bahwa anak angkat itu dianggap seolah-olah anak kandung gitu loh. Padahal di dalam Islam sendiri kami mengenal batasan-batasan muhrim. Saya punya anak angkat, walaupun dia itu misal laki-laki dari kecil sama saya, tapi kami harus sadar kami tidak ada hubungan darah. Ketika dia sudah dewasa dan ketika dia sudah dewasa dan saya pun ini, tetap aurat saya itu tidak boleh dia lihat gitu loh. Dia tetap akan ada, kami akan dipertanggungjawabkan juga terhadap rambut kami terlihat atau aurat kami kalau misalnya satu rumah nih misalkannya kan. Jadi artinya setiap ada pernikahan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan contoh Sayyidah Khadijah, kenapa lebih umurnya daripada beliau? Karena ini akan dialami juga oleh manusia umatnya Nabi Muhammad. Jadi bagaimana cara memperlakukan istri atau apa itu melalui riwayat-riwayat yang kami dapat. Kemudian setelah itu menikahi ada maksudnya ada orang-orang yang punya anak banyak, janda-janda yang punya anak banyak. Jadi itu juga dilandaskan agar umat Islam yang nanti kasusnya akan seperti itu belajar dari apa yang beliau permasalahan-permasalahan yang ada solusinya ketika di zaman beliau melalui riwayat-riwayat hadis gitu. Yang ulama kami kumpulkan itu dalam ranah fikih, hukum-hukum gitu yang ditata, yang dibukukan, yang didokumentasikan sama ulama-ulama kami. Begitu juga nanti ketika setelah menikah dengan orang yang seperti zaman itu budak seperti Maria Kipti misalnya, atau siapa lagi ya yang saya lupa namanya. Jadi ada kasus-kasus seperti itu untuk sahabat pada masa itu dan untuk umat setelah itu. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti itu, maka hendaknya umat Islam itu belajar kepada baginda Rasulullah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, seperti kenapa ada urusan rumah tangga beliau dengan Hafsah masuk di dalam Al-Quran, lalu kenapa yang selama ini dituduhkan sama Rion bahwa perkataannya Sayyidina Umar Ibn Khattab masuk di Al-Quran, sebenarnya apa? Ketika permasalahan yang dialami oleh baginda Muhammad SAW itu adalah sebenarnya kami percaya bahwa Allah menghendaki itu agar menjadi tolak ukur kami berumah tangga. Ketika ada problem, misalnya saya sebagai seorang istri lagi ada masalah, apakah saya harus bercerita kepada orang lain? Tidak, misalnya saya harus membawa orang tua saya untuk menyelesaikan masalah itu. Harus ada orang ketiga yang membantu. Orang ketiganya siapa? Ya kerib terdekat atau keluarga atau orang tua. Dan itu dilakukan oleh beliau sebagaimana beliau berbicara, atau ketika mertua marah kepada anaknya karena memperlakukan menantunya tidak baik, lalu beliau turun tangan mengatakan jangan dipukul anakmu atau bagaimana. Jadi itu
didikan untuk kami gitu. Nah, kenapa beliau begitu? Karena beliau dipastikan bisa adil. Satu, beliau adalah nabi yang dijaga oleh Allah, sifat karakternya, akhlaknya itu bergelar al-amin, al-amin ya. Kemudian beliau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Setelah beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau itu mengambil anak angkat, mengambil seorang budak menjadi anak angkat, kemudian hidup membiayai keluarganya dan hidup dalam keadaan yang sederhana. Artinya beliau ini bukan hanya orang yang memang maksudnya akhlaknya memang harus ditiru, bagaimana cara memperlakukan istri-istrinya gitu loh. Gitu sih Pak Yohanes. Bagi kami Nabi Muhammad ini bukan sekedar orang penyampai informasi tentang siapa Allah kepada kami, apa yang dijanjikan nanti di hari akhir. Enggak, bukan cuma sekedar itu. Tapi lebih dari itu, yaitu sebagai panutan setiap kaum laki-laki dalam memperlakukan istrinya dan kaum perempuan untuk belajar dari sikap-sikap, dari sifat-sifat, dari karakter-karakter istri-istri para nabi gitu. Karena itu akan ada di dalam kenyataan kita sekarang ini. Contoh kayak ada yang dinikahi oleh anak muda, dia berumur sudah lebih tua daripada suaminya. Lalu dia bisa belajar bagaimana Ibunda Sayyidah Khadijah. Gitu sih Pak Yohanes, bagi kami begitu. Makanya beliau menghadapi banyak permasalahan dalam kehidupan beliau, seperti ada peperangan atau beliau ada kelaparan, ada hal apapun. Ya itu semata-mata memang akan kami hadapi juga. Kami akan diperangi. Loh, apa kita menolak? Kita pernah diperangi. Kita pernah diperangi. Bagaimana menyikapi hal itu? Nah, itu kita belajar kepada baginda Muhammad SAW. Begitu sih Pak Yohanes. Terima kasih. Uni Rifa, maaf tadi kebetulan Umi pas bicara ini ditutup ini audio OBS. Ini teman-teman netizen tanya katanya Umi tadi gimana jawabannya begitu. Ini ya diulang lagi. Sebentar ya Umi ngulang aja nih sedikit aja. Jadi tadi kan pertanyaan Pak Yohanes ini kenapa katanya aturan poligami itu hanya diberlakukan kepada umat-umat Nabi Muhammad, sementara kepada nabi-nabi lain sebelumnya tidak. Ya tadi Umi menjawab kalau yang nggak keberatan kan Perguduk bilangnya dibayar ya, kalau beda nama-nama yang tadi milik kita. Kalau Umi tadi menjawab bahwa Anisa ayat ketiga itu di sana berbicara tentang diperbolehkannya poligami, dihalalkannya poligami, tapi kalau kita kalau menurut Umi itu larangan diperbolehkan, izin juga ada sedikit larangan di sana. Karena apa? Di sana Allah sedang mencontohkan bahwa kalau misalkan di An-Nisa ayat ketiga itu kalau misalkan mampu berbuat adil silahkan untuk menikahi istri-istri yang lain 2, 3 atau 4. Tapi jika tidak bisa berbuat adil, maka satu saja di sana Allah sudah memperingatkan bagi orang-orang yang hendak berpoligami, kalau seandainya mereka yang hendak berpoligami punya niat poligami tetapi tidak takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu saja. Jadi artinya ayat poligami ini Allah persilahkan kepada mereka yang siap untuk berlaku adil, tapi kalau yang takut berlaku tidak adil, maka nikahilah satu saja. Jadi ini semacam memperbolehkan tapi dengan batasan ya, dengan batasan juga pelarangannya di sini yaitu untuk orang-orang yang takut tidak bisa berbuat adil, karena jika tidak bisa berbuat adil maka itu adalah sebuah perbuatan yang zalim. Nah, seperti itu. Itu jawaban Ubi tadi buat Pak Yohanes. Silakan Pak Yohanes melanjutkan lagi. Ya, kalau Pak Yohanes sendiri gimana menanggapi tentang tokoh-tokoh sentral di dalam keagamaan Pak Yohanes bahkan tidak menikah Pak Yohanes. Jadi bagaimana cara kalian ini melakukan bagaimana hukum-hukum pernikahan, kemudian bagaimana cara kalian berpedoman dalam kehidupan berumah tangga itu kepada siapa? Karena kan kita tahu bahwa tokoh-tokoh di dalam kekristenan itu yang sentral, bahkan Yesus pun tidak menikah, Paulus pun juga tidak ada mengajarkan bagaimana cara berumah tangga yang baik atau bagaimanapun. Apakah memang kalian tidak memiliki hukum-hukum yang konteksnya terkait tentang pernikahan gitu Pak Yohanes? Monggo Pak Yohanes. Kita berbagi aja gitu. Pak Yohanes. Silakan Pak Jo. Dibuka mute-nya ya. Tadi noise Pak Yohanes saya mute. Oh iya. Sekarang buka udah. Iya. Semua dibukain aja. Mana tuh ada yang ingin ngobrol gitu. Bang Tadi Duma sama ini kemana Kores? Ada. Aku lagi nih. Gak apa-apa ya. Jangan akulah yang banyak. Aku nih hanya wanita. Ya udah, aku mau lanjutin ke siapa tadi, ke Ukti Andi nih soal yang mualaf itu kan
terakhir itu dicolok-colok mata terus rebutan di pengadilan. Menangnya itu gimana gitu sampai enggak sebelum menang. Berapa lama persekusi kepada Ukhti Andi ini terjadi? Tafadhol Ukhtina, itu mute-nya dibuka. Jangan di mute permanen dong host. Umi susah juga nih mau ngomong, harus cek dulu Kang Kian Santang. Kenapa di mute permanen udah nggak aktif? Jangan diaktifin lagi, Vergodog udah aman. Dia lagi ribut di mana FIC. Ayo lanjut silakan. Kalau di mute permanen mau bicara aja harus setting dulu Kang Kian Santang, tolong dibuka gitu. Jadi ganti topik ini ya. Ya udah aku ini dulu. Lanjut Pak Johannes. Enggak, ini Kores lagi nanya ke mualaf kita. Apa nanti Pak Johannes kan saya dia tadi siapa tanya tahu ke Pak ada yang Johannes. terbesit dari Brethren Johannes nanti juga bisa nanya juga. Ini cuma aku dulu mau nanya. Aku udah ajukan pertanyaan ke Pak Johannes ya tentang hukum-hukum pernikahan, bagaimana cara panduan menikah berumah tangga. Apa kalian tidak diberikan contoh? Karena mohon maaf kalau saya ulangi nih ya, di zaman Perjanjian Lama itu bahkan sekelas Daud yang juga adalah nabi di kitab kalian itu bahkan tidak memperlakukan baik ya, karena tahu ya gimana dia punya gundik, juga Abraham juga tidak memperlakukan istri dengan baik. Saya bisa katakan itu karena Abraham itu lebih mengikuti istri pertamanya untuk mengusir istri keduanya yang notabene adalah seorang budak. Itu bukan contoh yang baik dalam segi berumah tangga. Maka itu tidak bisa diambil sebagai panduan ya kalau kita merujuk kepada PL bukan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di dalam keimanannya umat Islam. Nah, begitu juga dengan Yesus Christ juga tidak memiliki istri, bahkan Paulus juga begitu. Mungkin gitu sih Pak Johannes, kalian menikah ini apa tidak punya panduan atau tata cara menikah, terus bagaimana menjadi istri yang baik atau suami yang baik itu nggak ada diatur gitu sih dari aku. Jawab nanti Pak Johannes. Lanjut. Ya udah ikut aja Utik sama Jo Brethren Johannes sama Umi Dini. Lanjut. Unirifa sebetulnya gini ya Umi, mau ini dulu ke budaya Yahudi, karena baik Yesus ataupun Paulus itu kan Yahudi juga. Nah kalau apalagi Yesus di sana di Yohanes 13 ayat 13 dikatakan rabi begitu kan. Nah, syarat utama seorang rabi itu kan harus menikah. Dia tidak akan bisa urapi kalau dia tidak menikah. Bahkan Yesus sendiri kan dikatakan sebagai dinasti dari David kan, dari Raja David, dari dinasti dari kerajaan David begitu kan. Seorang penerus kerajaan David itu seharusnya dia menikah. Kalau tanpa menikah dia tidak akan menjadi penerus kerajaan David begitu. Nah ini satu lagi, umat Kristen selalu mengatakan bahwa mereka itu adalah pengikut Kristus. Kalau klaim mereka Kristus tidak menikah, seharusnya mereka pun tidak menikah seharusnya begitu kan. Nah ini kalau merujuk dari bukan adat istiadat ya, ajaran Yudaism di mana Yesus juga Paulus dari suku Benyamin, seharusnya mereka memang menikah seharusnya ya. Begitupun dengan Yesus, apalagi Yesus dikatakan rabi. Syarat mutlak seorang rabi harus menikah. Kemudian syarat mutlak seorang penerus kerajaan atau penerus dinasti David juga harus menikah. Bagaimana tanggapan teman-teman Kristen mengenai masalah ini? Silakan. Ya sebenarnya mengenai hak istimewa tadi ini belum selesai, ini udah loncat ke sini. Mengalir aja Pak. Enggak, karena tadi Pak Johannes kan lebih menitik beratkan poin tentang hak istimewa. Bang Zuma udah coba jelasin, aku juga udah coba jelasin. Kan aku tanya lagi Pak Johannes ada nggak yang ingin tanyakan, lalu Pak Johannes langsung ke mengkerucutkan tentang hak istimewa. Salah satunya kenapa Nabi Muhammad SAW itu menikahi lebih dari 4 istri sementara dia anjurkan. Suaranya kedengeran. Bisa ini nggak disampaikan hak istimewa tersebut dulu? Kan tadi disebutkan. Tadi Bang Zuma sudah sebutkan beberapa, aku juga udah sebutkan beberapa gitu. Tapi Pak Johannes kan lebih menitik beratkan kepada pernikahan beliau. Kenapa? Aku tadi tangkapnya begitu ya. Nggak, tunggu dulu bentar. Aku jelaskan dulu kronologis diskusi kita. Lalu Pak Johannes bilang gini, kenapa istrinya lebih dari 4 sementara dianjurkan umatnya kan 4. Jadi aku jawab, iya yang pertama dia adalah nabi yang dijamin bahwa beliau itu bisa adil, beda dengan manusia biasa yang pasang surut iman dan takwanya. Kemudian aku jawab juga bahwa kami mengambil pembelajaran dari kisah pernikahan beliau. Yang kedua,
pernikahan beliau itu banyak faktornya. Itu yang belum aku jawab tadi ya, bahwa pernikahan beliau, aku tambahin aja di sini, pernikahan beliau itu banyak faktor. Memang ada yang berunsur politik, ada yang berunsur keilahian, ada yang berunsur tentang sosial, ada yang berunsur untuk penyebaran Islam lebih baik lagi. Memang ada begitu, bukan berdasarkan hanya landasan hawa nafsu. Nah, lalu Pak Johannes aku tanyakan, karena pertanyaan ini ketika diajukan kepada kami, saya juga ingin tahu bagaimana standarisasi di dalam kekristenan tentang hukum pernikahan. Karena kami belajar sama nabi kami ini. Nah, Pak Johannes itu belajar menikah sama siapa? Karena kan menurut keyakinan terlepas dari Umi Dini menceritakan bahwa Rabi Yahudi harus menikah, saya lebih ke keimanannya Pak Johannes yang meyakini bahwa Yesus itu tidak menikah, Paulus juga tidak menikah. Bagaimana orang yang tidak menikah mengajarkan bagaimana cara menikah? Ini kan lucu sekali gitu. Kemudian tokoh-tokoh yang dimuliakan di perjanjian lama juga tidak mengajarkan bagaimana cara menjadi suami yang baik. Karena kalau kita lihat Abraham, mohon maaf, itu bukan suami yang baik, tapi suami yang takut istri. Dia mengikuti apa kata istri pertamanya, membuang istri keduanya, padahal istri pertamanya yang suruh. Itu jahat banget gitu loh. Jadi kalian belajar menikah menjadi suami yang baik itu dari siapa gitu loh. Kalian gak punya contoh gitu sih. Aku tanya balik Pak Johannes gitu. Lanjut yang lain. Ya, jadi gini, seharusnya begini Pak Johannes, fokus kalau ke misalkan hak istimewa dulu. Tadi kan dibilang ada berapa? Ada 13. Kalau saya kan bilang ada 16. Bisa disebutin satu-satu. Itu gitu. yang aku bilang 13 itu jumlah istri. Aku pikir Pak Johannes bilang jumlah istrinya Nabi 16. Jadi aku ralat begitu. Enggak, setahu aku jumlah istri Nabi itu 13. Itu Pak Johannes. Kenapa sih Pak Johannes tidak mau menceritakan tentang hukum pernikahan di dalam kekristenan? Kenapa kita tidak sharing aja gitu? Itu sudah dijawab Pak Johannes, barusan Unirifa itu jawaban itu. Kenapa Rasulullah memiliki hak istimewa, kan udah dijawab barusan. Gini, yang saya ingin tahu, hak-hak istimewa itu apa aja? Ya, hak-hak istimewa yang disebutkan salah satunya diantaranya sama Bang Zuma itu hak-hak yang dikumpulkan oleh para ulama yang terkandung di dalam Al-Quran. Contoh, beliau berhak untuk ditaati, beliau berhak untuk dipatuhi, sebagaimana ayat yang dibawa oleh Bang Zuma tadi, harus mentaati beliau. Kemudian hak-hak lainnya yang tadi ada 2 poin kalau nggak salah. Kalau aku tadi bawa hadis di mana Rasulullah itu diberikan kelebihan dari pada nabi sebelumnya, itu kalau nggak salah ada 4 poin. Nah, terlepas sama seperti kayak sifat 20, apakah harus tertata seperti hukum Taurat 1, 2, 3? Enggak begitu, karena di dalam Islam itu ulama-ulama mengumpulkan kayak sifat 20 itu terkumpulnya di mana, di dalil apa aja. Allah itu wujud, kidam, baka, dan segala macam gitu loh Pak Johannes. Nah, kalau aku memang tidak punya literatur yang langsung hak Nabi tertulis di piagam ada beberapa biji. Yang pertama ini, aku belum ketemu itu emang Pak Johannes gitu loh. Tapi kalau seandainya Pak Johannes bilang, aku yang ketemu ini di Google, mana tunjukin kepada kita biar kita bahas, bisa kita jelaskan berdasarkan teks yang ada di Al-Quran dan hadis gitu loh Pak Johannes. Tambahin mungkin Bang Zuma sama Kores atau yang lainnya. Bang Zuma jangan tidur. Gitu loh di list. Ya mana? Pak Johannes, kita umat Islam itu nggak bisa seenak-enaknya membuat aturan seperti umat Kristen ya. Kalau umat Islam buat itu aturan. Sebentar. Ya kan mintanya di list begitu kan. Apa aja gitu ya, loh. Kan tadi sudah dijelaskan sama Bang Zuma, dijelaskan pula oleh Unirifa. Jadi umat Islam itu tidak bisa menambahkan seenak-enaknya atau membuat aturan sendiri. Karena umat Islam ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu apa saja? Isinya adalah hadis, juga sebut para ulama. Seperti itu. Jadi kita itu pegangan kita. Apa yang dikatakan hadis atau hadis Rasulullah, apa yang dikatakan para ulama itu yang menjadi panduan kita. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa seenak-enaknya ngelis sendiri seperti apa yang tadi Unirifa katakan, misalkan di dalam The Ten Commandments 1-10 disebutkan ya. Karena itu memang itu pada saat itu Hasyim memang sudah menurunkannya secara berurutan. Menurunkan 10 perintah Taurat di Gunung Sinai itu sudah secara berurutan. Nah ini Pak Johannes meminta kita untuk menulis secara langsung, padahal tadi secara tidak langsung Bang Zuma melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis sudah menyampaikan, begitu pun Unirifa. Jadi difahami itu. Kita tidak bisa menafsirkan semau-mau pemikiran kita sendiri. Begitu loh. Itu Islam. Tidak seperti apa yang selalu dikatakan Yohanes, kami umat Kristen sangat diperbolehkan menafsirkan sesuai pemikiran kita masing-masing. Di dalam keislaman tidak ada kayak begitu Pak Johannes. Nah, jadi saya mau nanya, jadi ada berapa hak istimewa? Hak istimewa apa?
Enggak, jadi kan Pak Yohanes yang mengajukan topik hak istimewa, Pak Yohanes ketemu di mana dan tunjukkan kepada kami gitu. Iya, Kan kami di sini umat Islam. Saya katakan tadi, kalau setahu saya belum ada ditunjukkan sebuah catatan piagam tertulis, terdokumentasi bahwa Nabi Muhammad memiliki hak-hak ini. Tapi sepengetahuan saya ketika membicarakan tentang beberapa poin-poin penting tentang Allah atau tentang Nabi Muhammad SAW, itu para ulama akan mengelompokkannya. Mereka akan mengambil dari beberapa ayat-ayat yang tersebar. Contoh kan sudah saya katakan, sifat 20 misalkannya, itu diambil dari beberapa dalil, dari beberapa pembelajaran, kemudian terkumpul lah, oh ternyata sifat 20 berasal dari ini. Atau ternyata Nabi Muhammad itu memiliki hak-hak istimewa atau kelebihan, karena hak-hak istimewa ini saya lihat juga ada yang berseliweran juga mengatakan beliau memiliki keistimewaan gitu. Keistimewaan ini contohnya seperti keyakinan bahwa rambut beliau itu berkah dan segala macam. Nah begitu. Jadi kalau Pak Yohanes mau mengajukan pertanyaan ini, saya harap Pak Yohanes menampilkan literasi Pak Yohanes membaca ini dari mana gitu. Itu yang mau kita bahas dulu. Apa yang diajukan ini, ayat apa, dalil apa, gitu loh Pak Yohanes. Umi juga bisa merekomendasikan satu hak istimewa yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang tidak diberikan kepada rasul-rasul lain, termasuk juga kepada Yesus, kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu adalah sebuah syafaat kubro, di mana Allah hanya memberikan syafaat kubro, hak paling istimewa yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ya, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, bahkan nanti akan diceritakan kelak. Semua umat nabi-nabi itu akan ditujukan kepada Rasulullah untuk memintakan syafaatnya. Dan Rasulullah pun berkata, syafaat Rasulullah itu untuk siapa saja bagi yang menghendakinya. Jadi syafaat Rasulullah bukan hanya untuk umat Islam, tetapi bagi siapa yang menghendakinya. Saat seorang sahabat bertanya, apa yang dimaksud yang menghendaknya itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, mereka yang mengikuti segala perintahku, dia yang menghendaki surga itu, dan mereka yang melanggar dan melawan segala perintahku, mereka lah yang tidak menghendaki surga itu. Seperti itu. Itu hak istimewa terbesar, hak kubro, ya, hak istimewa terbesar Rasulullah yang tidak diberikan kepada manusia di dunia manapun, termasuk juga kepada para rasul. Karena apa alasannya? Para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu menyegerakan doanya, dan Rasulullah menahan doanya untuk dijadikan syafaat kelak di yaumul akhir, seperti itu. Ini syafaat terbesar Rasulullah ya Pak Yohanes ya. Tolong Pak Yohanes, jadi begini loh, kalau bisa jangan hanya mau bertanya saja. Saat kita tanya, saat dari teman-teman Islam bertanya, tolong dijawab juga, apalagi barusan ya yang mengenai masalah pernikahan, kayaknya Pak Yohanes tentang poligami sudah terjawab. Ini loh misalnya gini, kalau saya kayaknya pernah baca, kalau baginda Rasul mau menikahi seorang perempuan itu berarti, maka perempuan itu nggak bisa menolak itu ya, atau gimana? Gimana? Kalau misalnya baginda Rasul mau menikah dengan seorang perempuan gitu, maka perempuan itu nggak bisa menolak atau gimana ya? Enggak. Itu bisa dibantah dengan kisah beliau yang ingin menikahi Ummu Hani, di mana Ummu Hani menolak beliau 3 kali, tidak dipaksa menjadi istri beliau loh. Itu cinta pertama ya kalau boleh dibilang ya, sebelum Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu ya. Jadi itu kisahnya itu sepupu kalau tidak salah itu ya. Ummu Hani ini pertama tuh dilamar sama baginda Rasulullah itu ketika beliau belum menjadi nabi. Lalu ditolak karena beliau itu sudah dijodohkan dengan, zaman dahulu itu kan saling dijodohkan tuh ada ya. Lalu ketika pada waktu beliau sudah menjadi nabi, bayangkan ya, Ummu Hani ini kalau nggak salah tuh suaminya meninggal apa ditinggal suami karena kafir ya. Saya masih lupa dengan bagaimana beliau ditinggal. Itu beliau dilamar lagi sama Nabi Muhammad SAW, sama baginda Rasul. Lalu apa kata Ummu Hani yang mengatakan bahwa beliau justru tidak mau memberatkan perjuangan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, karena beliau juga udah punya anak gitu, anaknya banyak gitu. Sementara Rasulullah itu ingin menikahi Ummu Hani. Lalu Ummu Hani menolak. Apakah Rasulullah memaksa Ummu Hani untuk menjadi istrinya? Tidak Pak Yohanes. Padahal kalau boleh dikatakan perjalanan istilahnya ibarat kata kayak rangga dan cinta gitu ya. Cinta pertama, atau enggak sih Pak Yohanes, pernah enggak sih ngerasain cinta pertama? Kayaknya enggak ya. Kalau ibarat kata tuh suka pertamanya itu sama Ummu Hani gitu loh. Kalau beliau memperturutkan hawa nafsu, harusnya tuh Ummu Hani dipaksa nikah dan harus dipaksa jadi istri beliau. Tapi tidak Pak Yohanes, tidak.
Jadi jangan itu sudah terbantahkan ya, bahwa beliau itu siapa yang harus dia jadikan harus jadi istrinya gitu loh. Enggak ya. Dengan kisah Ummu Hani udah terbantahkan itu. Terima kasih. Ya. Jadi saya ini kan bertanya nih ya, Rifa. Jadi maksudnya kan saya pernah dengar ada 16. Jadi list dari hak-hak itu apa aja gitu. Saya ingin tahu gitu. Kalau 16 itu dari mana? Justru itu yang saya minta sama Pak Johannes. Kita minta sama Pak Johannes karena kan saya sudah jelaskan tadi. Saya belum bertemu sebuah skrip yang dituliskan di situ hak-hak Nabi Muhammad gitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, gini. Saya belum membaca, tapi kalau memang seandainya para ulama mengumpulkan beberapa bahwa Rasulullah Muhammad itu memiliki hak istimewa ataupun kelebihan, dirangkumlah dalam sebuah jurnal, dirangkumlah dalam sebuah artikel, dirangkumlah dalam sebuah buku, maka itu yang perlu kita diskusikan, mana mana skripnya, mana literasinya, sehingga kita bisa jadikan itu sebuah bahan diskusi. Jadi Pak Johannes yang ajukan ke kami. Iya. Monggo Pak Jo. Iya. Memang nanti saya cariin hadisnya. Pak Jo udah banyak hutang loh sama aku. Dulu Pak Johannes mau bersedia mengangkat tema tentang bagaimana kanon atau pengumpulan Bible, dan kita bandingkan dengan bagaimana pengumpulan Al-Quran. Sampai sekarang belum ditanggapi. Terus setiap pertanyaan aku tuh Pak Jo seolah berusaha untuk melarikan diri dari pertanyaan aku gitu loh. Kenapa sih Pak Jo? Kalau kodifikasi sama kanon itu kan udah itu bisa dicari kok, gampang. Kodifikasi dan kanon di Bible kan udah banyak materinya. Ya, banyak hal yang aku tuh ingin tahu bagaimana cara Pak Johannes membedakan mana yang yang benar-benar kanon yang apa, karena setiap kanon itu ada perbedaan. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa kekristenan ini memiliki beberapa denominasi yang kanon Bible-nya itu berbeda. Seperti Katolik itu memasukkan Deuterokanonika di dalam bagian-bagian kitab sucinya, makanya jumlahnya sekian. Kalau Protestan justru menghilangkan atau meniadakan atau membantah bahwa ada 70 sekian tapi hanya 60-an gitu. Nah itu maksudnya itu begitu. Nanti kita akan bahas belum lagi maksudnya Pak Johannes mungkin keistimewaan atau kelebihan Rasulullah dibanding dengan makhluk lain, bukan hak istimewa ya. Ya banyak banget lah, lebih semua beliau mah. Jadi gini, siapa Umi Dini? Kan ada ayat-ayat yang saya tahu saya itu hanya berlaku untuk baginda, tetapi tidak untuk umatnya, kayak gitu loh. Ayat di mana? Enggak, maksudnya Kak, sepertinya yang dimaksud dengan juga pernyataan Pak Johannes ini misalnya Rasulullah, kalau saya salah, Pak Johannes sebentar, sepertinya apa yang dimaksud dengan Pak Johannes adalah kelebihan daripada Rasulullah dibandingkan dengan umat yang lain, dengan manusia-manusia yang lain itu memang banyak. Tentang hak. Tentang hak. Makanya tadi yang gampang saya kasih contoh. Ya, makanya kita tunjukin di sini kan aku udah ngomong Pak Jo, tunjukin di sini Bapak baca di apa Republika kah atau apakah jurnal kah, apakah monggo, itu yang kita diskusikan. Jadi kita bahas ayatnya, ayat by ayat, dalil by dalil gitu loh. Lagi di jalan ya. Wide Pak Johannes, nggak niat banget mau diskusi. Saya kasih contoh tadi misalnya buat umat muslim kan. Sebentar itu kesampingkan dulu deh, kalau Pak Johannes belum pegang datanya, kesampingkan dulu. Sekarang jawab aja dulu mengenai masalah tadi pernikahan gitu loh Pak Johannes, karena Pak Johannes juga kita mau jawab kayak gimana. Kalau Pak Johannes sendiri tidak pegang data, kita harus nunggu data dari Pak Johannes. Teman-teman udah tahu gitu loh. Jadi saya mau enggak semua yang saya pribadi tidak semua yang saya ketahui. Saya akan terus belajar. Jadi teman-teman yang jelasin kan gitu. Kalau yang lain mungkin umat Islam jawab aja deh. Ustaz saya mungkin banyak yang berpengetahuan di sini, dibuka mute-nya biar menjelaskan. Kalau saya katakan tidaklah saya memiliki ilmu hanya secuil saja ya. Itu pun hanya lengket-lengket. Iya, karena memang benar kita tidak pernah menemukan ayat-ayat yang sudah dipatok begitu kan.
hak istimewa Rasulullah tidak pernah, kita tidak pernah menemukan. Tapi kalau yang dimaksud kelebihan Rasulullah dibandingkan, keistimewaan Rasulullah dibandingkan dengan makhluk yang lain itu banyak, ya. Nah sekarang daripada kan Pak Johannes mengajukan pertanyaan itu dan Pak Johannes sendiri tidak bisa menemukan atau menunjukkan di mana itu pembuktian yang 16 keistimewaan hak istimewa Rasulullah itu. Mendingan jawab dulu biar apa diskusi kita berjalan. Tadi kan kita sudah bahas masalah pernikahan nih. Saat Unirifa bertanya tentang pernikahan aturan pernikahan atau tata cara pernikahan Kristen ini didapat dari mana? Kalau misalkan teman-teman Kristen sendiri mengatakan kalau Yesus tidak pernah menikah, begitu kan, atau Paulus tidak pernah menikah. Lalu ini orang-orang Kristen atau teman-teman Kristen ini menikah tentunya ada terkait juga di sana teologisnya. Nah, ini secara teologisnya siapa yang mengajarkan tentang tata cara pernikahan, tentang tata cara adab pernikahan seperti itu? Karena kan jelas Yesus tidak menikah. Kalau teman-teman seharusnya kalau teman-teman mengikuti Kristus, ajaran Kristus, seharusnya kalau Kristus tidak menikah ya teman-teman sendiri tidak menikah. Tapi kalau pendapat Uni lain lagi. Karena Yesus ini seorang rabi, dia wajib menikah hukumnya. Kemudian Yesus ini seorang penerus dinasti David, dia wajib hukumnya. Karena seorang yang tidak menikah tidak mungkin bisa meneruskan dinasti kerajaannya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang tolong deh dari Pak Yohanes sendiri dijawab pertanyaan dari Unirifa tadi. Silakan Pak Yohanes. Bosen Pak kalau nggak ada timbal balik Pak Yohanes. Iya, jangan mau bertanya aja, harus siap untuk menjawab juga. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau Pak Yohanes tidak mau ditanya, ya udah kita mah nggak mau maksa ya, kan itu juga haknya Pak Yohanes. Dari Ustadz Alif nih. Nah kita dengar dari Ustadz Alif aja nih. Atau Umi bantu jawab. Umi bantu Assalamualaikum Ustadz Alif. Jawab. Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustadzku yang paling ganteng sedunia. Ini ditanya sama Pak Yohanes kaminya, bahwasanya di manakah itu Nabi Muhammad SAW itu memiliki hak-hak. Kalau kurang lebih tadi disebutkan sama Pak Yohanes 16. Nah, beliau minta listnya itu hak-hak, entah hak-hak atau keistimewaan, entah apa sih sebenarnya dimaksud Pak Yohanes. Karena ketika saya minta literasi untuk ditampilkan juga nggak ditampilin sama Pak Yohanes. Mungkin Ustaz Ali bisa bantu. Aku tadi udah sebutin contoh. Bang Zuma udah sebutin beberapa poin. Rasulullah itu harus ditaati berdasarkan dalil, taatlah kepada Rasulullah. Kemudian aku seperti beliau itu dihalalkan harta rampasan kepada beliau. Ada 4 yang di dalam riwayat hadis itu loh Ustaz. Aku udah jelasin. Nah mungkin Ustaz tambahin Ustaz. Ya, ada satu lagi yang istimewanya itu ada di ayat Al-Qur'annya, diperbolehkan menikahi wanita mukmin tanpa dibatasi. Nah, kecuali maksudnya berlaku untuk Rasulullah, tidak berlaku untuk yang lain. Artinya Rasulullah itu tidak dibatasi keistimewaan. Tapi menariknya justru dengan tidak dibatasi malah Rasulullah membatasi diri. Masya Allah. Dengan Rasulullah membatasi diri pun fitnah kepada Rasulullah itu begitu banyaknya kan. Iya. Ketika Rasulullah ada poligami, ada menikahi beberapa wanita, padahal itu jadi tuntunan dalam hal kehidupan rumah tangga gitu. Nah, itu Rasulullah sudah membatasi diri. Padahal diperbolehkan, silakan saja kalau menikahi seberapa banyak wanita gitu kan. Tapi beliau tidak. Itu yang tadi saya tanya itu Ustadz Alif. Kalau wanita itu menolak gimana? Itu udah aku ceritain Ummu Hani, Pak Yohanes. Ya Allah, Pak Ummu Hani itu menolak, dilamar beberapa kali sama baginda Rasul. Enggak ada paksaan. Astagfirullah. Jangankan ada wanita yang menolak, orang yang mau dipinang sama Rasulullah aja udah ngantri, Pak. Begitu, jadi jangan ditanyakan lagi hanya untuk lari dari pertanyaan. Aku udah jelasin, Ummu Hani juga itu menolak loh beliau. Silakan Ustadz Alif. Aku nanya Pak Yohanes satu, boleh nggak, Mi? Nggak mau Pak Munir, dia ditanya jawaban aku aja belum dapet kok Pak Munir. Lanjut dulu nih, lanjut. Alif dulu, lanjut dulu. Ini anakku ngikut suara nggak asik juga. Nggak apa-apa. Halo, assalamualaikum adek. Halo anak saya, Pak Ustadz diajarin berdakwah. Jadi sebetulnya begini Uni, Pak Yohanes ini kenapa tidak mau berbicara tentang pernikahan di dalam kekristenan, karena di dalam kitab mereka saja tidak ada satu ayat pun yang menyatakan kalau Yesus itu jomblo seumur hidup gitu kan, tidak menikah seumur hidup. Justru apa yang ada di dalam kitab mereka itu
banyak sekali ayat yang merujuk kepada pernikahan Yesus begitu ya. Jadi pastilah mereka kalau ditanya masalah pernikahan itu tidak mempunyai dalil kalau misalkan Yesus tidak menikah seumur hidup. Nah seperti itu. Tapi ayat-ayat Umi. ya, Kan gini, kan Pak Yohanes ini aku udah lama kenal. Jadi dia itu harus pertanyaannya itu harus seimbang. Jadi tadi Pak Yohanes menanyakan ada berapa hak bagi Nabi Muhammad. Sekarang aku nanya, ada berapa hak yang dipunyai Paulus? jadi hak versus hak ya. Nggak, tapi kalau Yesus emang punya hak istimewa ya. Sedangkan memberikan kedudukan di kanan Bapak aja dia nggak diberi kesempatan loh sama Bapak, cuman Bapak yang ngatur loh. Dia juga nggak diberikan hak mengetahui hari kiamat. Dia juga apa yang dilakukan semua berasal dari Bapak gitu. Hak istimewanya apa? Tanyakan ini kan sudah dijelasin ya sama mungkin teman-teman Kristen yang lain ya, termasuk mengenai Pak Yohanes bisa aja ngelesnya kayaknya takut banget jawab pertanyaan aku hari kiamat, mengenai mana ada Pak Yohanes pertanyaannya aja baru dipertanyakan gimana bisa ada jawaban Pak Yohanes. Jadi gini loh, aku tidur lah, lanjutlah Umi Dini, aku mau sleeping beauty dulu. Biasakan gini loh Pak, teman-teman Kristen biasa kan kalau berdialog itu seimbang gitu loh. Terjadi dua arah dialognya. Yang pertama kalau misalkan mau bertanya harus siap juga untuk menjawab, harus siap juga untuk ditanya. Tapi kalau nggak mampu menjawab nggak apa-apa, kita nggak paksa kok. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu kan. Termasuk juga masalah pernikahan dari tadi yang dibahas masalah pernikahan Rasulullah. Saat kita bahas mengenai permasalahan Yesus, kenapa pura-pura lari ke sana ke sini begitu. Ada Bang Farhan kayaknya mau menambahkan. Silakan Bang Farhan. Ya sedikit ya Pak Yohanes, kalau parameter Anda yang dipakai, kenapa Rasulullah mesti 13 dan kenapa umatnya harus 4? Bukan 13 yang di itu tadi mengenai istri. Enggak, itu kan termasuk hak istimewa kan dari Rasulullah SAW. Kenapa lebih banyak gitu kan? Itu kan parameter sebagai sebuah contoh ya, sebagai sebuah contoh, dan kita tidak bisa mengikuti semuanya dalam artian Rasulullah 13 kita harus 13. Enggak seperti itu. Artinya apa yang diperintahkan di situ adalah menikah. Wajib bagi yang mampu ya, bagi seorang laki-laki muslim. Kalau parameter ini yang kamu pakai, kamu harusnya juga memakai parameter dari apa yang dilakukan oleh Yesus ya, dilakukan Yesus atau dilakukan Paulus yang mereka katanya nggak menikah. Harusnya kalau kamu pakai parameter itu, hak istimewa itu, kamu memaksakan bahwa harus Rasulullah 13, kenapa dikasih cuma 4 buat umatnya, kayak ketidakadilan gitu. Rasulullah pengen enaknya sendiri gitu ya. Nah, kenapa sekarang saya balik paradigma Anda kepada logika Anda berpikir dalam kasanah internal Anda? Kenapa Anda harus menikah? Kenapa nggak mengikuti nabi-nabi kalian? Paulus, Yesus sebagai Tuhan kalian nggak menikah. Kenapa kalian harus menikah? Saya sentuh logika Anda. Gini loh, kalau di dalam Islam itu kan diatur menikah maksimal, di Kristen kan nggak ada. Nah justru kalau kan nggak, yang ada contohnya bahwa Paulus nggak nikah. Paulus nikah nggak? Paulus nggak menikah. Kenapa Pak Yohanes menikah? Gini, makanya harus gini. Ini parameter Pak Yohanes. Kita diskusi harus pakai parameter yang jelas. Parameter Anda adalah ada dalilnya. Kenapa? Nggak ada dalilnya di Bible untuk pernikahan semua dari umat Kristen itu adalah zina karena tidak ada dalil. Bahkan Yesus sendiri mengatakan ada yang tidak menikah karena kerajaan Allah itu. Tapi gini loh, Kristen itu tidak mengatur hal-hal yang itu justru menyentil logika Anda sendiri dalam cara parameter Anda berpikir gitu loh ya. Dalam itu diatur. Jadi Pak Yohanes kalau ditanya masalah kekristenan jangan dilarikan lagi ke Islam, jangan lagi dilarikan ke Islam. Kita buat parameter yang sama aja Pak Yohanes. Kalau Anda mengatakan bahwa sama parameter itu caranya kan itu. Parameter yang sama untuk yang mana ini? Kan berbeda soalnya. Nah, parameter yang sama adalah tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah kami mampu melakukan dengan linier. Rasulullah
sujud itu sampai kakinya bengkak, dengkulnya bengkak, lututnya mata kakinya sampai kapalan dalam sholat. Kami tidak mampu untuk melakukan itu. Karena apa? Rasulullah adalah panutan, suri tauladan. Di dalam ayat Al-Quran bahkan akhlak termulia adalah di dalam Rasulullah SAW. Kami nggak mengikuti, kami nggak mungkin menyamai, tetapi kami mencoba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh suri tauladan kami. Berarti ketika Rasulullah 13 kami nggak mungkin mampu, karena dari sisi keistimewaan dari akhlak ya, dari keimanan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang utusan. Tapi kami mencoba mengikuti itu. Kalau kami mampu 4 tentu Allah yang menciptakan sudah tahu kemampuan, batas kapasitas kemampuan dari umatnya. Umat Rasulullah ini 4 aja sering kalian kritik poligami, gimana kami mengikuti 13. Nah, parameter yang sama akan saya kenakan kepada diri Anda sendiri. Kenapa Yesus tidak menikah, Paulus menikah, Kristen menikah? Kalau kamu pakai parameter saya, ya kamu juga harus gak menikah dong. Kalau kami saya itu menanyakan tentang di Islam. Kalau misalnya Paulus lebih baik gak nikah kok. Kepada Kristen Anda. Parameter di Islam. Kalau di Kristen, kamu naik ke Kristen, ya ikuti dong parameter di Kristen. Nah, di Kristen parameternya apa ketika kalian menikah? Kan berbeda di Islam. Kalau di Kristen parameternya apa? Bukan berbeda. Jawab dengan jelas. Kalau kami ada menikah, kalau di disuruh Kristen di dalam mana Quran laki-laki ya meninggalkan ayah dan ibu ya. Perempuan juga bersatu menjadi satu tubuh. Jadi satu laki-laki, satu perempuan. Itu berarti Yesus tidak pernah bisa melakukan dari awal munafik dong. Ya bukan, karena itu kan ada orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah, kan begitu. Nah, itu yang saya maksud, Pak. Kami menikah. Berarti lebih baik tidak menikah. Itu berarti kamu sudah waras paradigma kamu. Tidak. Kami menikah di batas 4, kemampuan kami bukan di 13 tapi di 4. Allah tahu sesungguhnya apa software manusia itu ciptaan Allah. Ini loh, yang saya tanyakan ini sebenarnya kan ada ayat-ayat atau dalil yang hanya untuk baginda tetapi tidak untuk umatnya, kan tadi begitu. Udah dijawab, Ustadz Alif udah jawab, ini orang udah jawab, aku udah jawab, aku udah nggak ngerti lagi deh. Jadi ini Pak Johannes saya mau tanya Pak Johannes. Ada yang lain juga. Pak Johannes saya mau tanya, Yesus Yahudi bukan? Yesus Yahudi bukan? Yesus orang Yahudi. Oke, kamu tahu nggak pentingnya dan wajibnya menikah bagi orang Yahudi? Tahu nggak? Bahkan kalau misalkan si anak laki-laki dia tidak mampu mencari pasangan hidupnya, ini menjadi kewajiban orang tua untuk mencarikan jodohnya, saking wajibnya menikah. Apalagi Yesus yang seorang nabi. Kok tidak semua? Aturan dari mana tidak semua? Itu sudah menjadi Paulus nggak menikah. Iya, berarti Paulus melakukan pelanggaran. Kata itu pernah cerai kata Pak Ahok. Itu kan justru itulah Paulus itu. Berarti Paulus itu kalau kamu mengatakan Paulus tidak menikah, berarti Paulus sudah melakukan pelanggaran. Mana ada bukti tulisan kuno Yahudi ya yang mengatakan wajib hukumnya. Jadi makanya nggak ada kayak gimana. Makanya kamu tidak mengenal Yesus. Kamu tidak mengenal Yesus. Kamu tidak mengenal aturan Yahudi seperti apa. Tunjukkan di dalam orang Yahudi, seorang laki-laki Yahudi, jika dia tidak bisa mencari jodohnya sendiri, dalam Bible, emang di mana ada aturan Yahudi di dalam Biblos? Tunjukkan. Buka Wahyu 19. Enak aja mau cari ajaran Yahudi dalam Bible. Kamu kalau mau mencari ajaran Yahudi ya bukan dalam Bible. Ngawur aja kamu ini. Iya, Pak Yohanes saya kasih tahu ya, saya kasih tahu kamu ditanya saja tidak bisa menjawab. Ajaran menikah di dalam Kristen itu aturan dari siapa? Gitu itu mencontoh dari siapa? Ya kata-kata kalian Yesus tidak menikah. Aturan manusia iya, aturan itu. Siapa? Mana aturan manusia? Seorang rabi itu wajib. Makanya kamu banyak belajar ya, baru kamu diskusi, baru kamu debat. Karena kamu tidak tahu bahwa seorang rabi hukumnya wajib menikah. Bahwa seorang dinasti dari sebuah kerajaan untuk meneruskan tahta kerajaannya harus yang menikah. Bukan jomblo, kamu sendiri tidak akan bisa menemukan
Bukan, sekarang saya tuntut kamu, tunjukkan di dalam biblos kamu bahwa Yesus jomblo seumur hidup. Ada enggak? Jelas dia nggak menikah. Tunjukkan. Kata siapa enggak menikah? Mana dalilnya itu tidak menikah? Tunjukkan kalau Di mana menikah. dalilnya Yesus tidak menikah? Di mana dalilnya Yesus tidak menikah? Enggak usah banyak tanya dari tadi. Kamu Ya, saya udah banyak juga minta bertanya. Di mana mana ayatnya dalilnya? menikah. Oh, Mana ayatnya? saya bisa membuktikan. Itu Wahyu sudah 19 buka, Wahyu 19. Banyak. Yesus nikah itu. Punya anak juga itu. Itu Paulus nikah kok. Aku mau buktiin tuh di 1 Korintus 9. Jadi orang-orang kayak Wahyu 19 tuh juga rasul-rasul nikah pada tuh. menikah itu. Rifa, diskusi dengan orang kayak begini kita nggak usah lembek-lembek, dia maunya tanya mulu gitu kan. Giliran ditanya dia nggak tahu apa-apa. Jangan Nggak bilang usah nggak tahu lembek-lembek sama orang-orang kayak begini. Pak Johannes emang lembek, Umi. Apanya yang lembek? Makanya aku tuh Nah, orang mana lembek sama tunjukkan dia. Yesus ketika Dia mana? lembek orangnya. Dengerin. Di Markus, Dia nggak kuat dihantam perempuan itu. iya, nggak tahu bisa apa-apa orang ini. Dia Keroyok mau bicara. Enggak, aku nggak ikut ya Pak Johannes. Umi aja. Apa Umi aja yang hantam orang kayak begini. Iya, Jadi dia dari tadi Ayat mau berapa? bicara soal Al-Qur'an, ternyata Mana pemahaman ayatnya? kitabnya sendiri nggak tahu apa-apa dia. Oke, buka di Yohanes pasal 12 ayat 3. Atau Markus pasal 14 ayat 3. Markus dulu. Cari ya, ya tulisan menikah ya. Ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dia sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa 1 buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Oke, ini orang Kristen justru malah menganggap Maria Magdalena ini, dia ini sedang mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Dia mengatakan kalau Maria Magdalena ini seorang pelacur, begitu kan? Nggak sopannya nih. Ini ada di Markus, di sekarang Yohanes pasal 12 ayat 3 dulu. Yohanes pasal 12 ayat 3. Ayat 23. Ya. 12 ayat 3. Oh, 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu semerbak di seluruh rumah itu. Nah, ini sudah memperlihatkan hubungan istimewa antara Yesus dengan Maria Magdalena ya. Nah, ini berabad-abad ayat-ayat ini dibantah oleh gereja. Bahkan Maria Magdalena ini dituduh oleh pihak gereja ini sebagai perempuan pendosa. Silakan buka di Injil Lukas pasal 7 ayat 37 Pak ini. Ini bagaimana nih? Ini Maria Magdalena dituduh sebagai seorang perempuan pendosa ya. Di Lukas pasal 7 ayat 37. 7:37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah seorang Farisi, datanglah dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sampai di situ kita lanjutkan lagi ke Lukas pasal 7 ayat 38-nya. Sambil menangis dia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya. Kemudian diciumnya kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Dicium loh. Itu dalam terjemahan lama itu mencium itu Mimi. Iya, bahkan Yesus seringkali mencium bibir. Yesus seringkali mencium bibir Maria Magdalena di depan murid-muridnya. Sampai murid-muridnya siapa yang cemburu, dia mengatakan, Tuhan, kenapa engkau begitu mencintainya melebihi dari mencintai terhadap kami? Nah ini, kamu harus tahu dulu, seorang Yahudi. Diam dulu, Yohanes. Aduh. Di dalam ajaran Yahudi, jangankan mencium kaki, mencium bibir, bersentuhan kulit dengan bukan mahrim, hukumannya adalah apa? Hukumannya adalah rajam sampai mati.
pertanyaannya, kenapa Yesus dan Maria Magdalena tidak dirajam sampai mati? Karena mereka adalah suami istri. Sekarang saya tuntut kamu, Yohanes, di mana ayatnya yang menyatakan bahwa Yesus jomblo seumur-umur? Ayo tunjukin. Di mana ayatnya? Yesus jomblo seumur-umur. Ada sama sekali. Di mana ayatnya? Ada Coba ayat buka Yesus yang menyatakan dia Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Nyerocos di sini kalau nggak ada. Kenalkan dulu itu dengan siapa saya berbicara sekarang ini, Bapak? Dengan EY. Oke, Bapak Yes. Tugungnya di situ, tugungnya. Dan memuliakan dia karena marilah kita. Anak domba itu siapa? Anak domba itu siapa? Aduh, ya Allah. Ada POG. Ada Pak Yohanes, kalau nggak apa aku sama anakku aja. POG, silahkan Mami mau berdiskusi dengan kamu. Makanya ini ayat-ayat ini terkorelasi, ayat ini terkorelasi ke dalam kata kuncinya perkawinan anak domba paling. Ke dalam Syirah Syirim, ayat-ayat ini Pak Yohanes ke Syirah Syirim ke ayat. Berani-beraninya ngelawan Umi Dini Pak Yohanes nih. Coba bacakan aku baca marilah kita dasar ayat dan yang bersorak. Udah, nggak usah banyak ngomong. Kamu ternyata kitamu sendiri nggak tahu apa-apa. Kamu mau usah bahas-bahas Al-Quran. Nah lo, rasain lo Pak Yohanes. Yang waras ngalah, yang waras ngalah. Oke, Pak. Ini Pak Muni. Umi. Emang boleh ya laki-laki menciumi wanita? Oh, tidak boleh itu, tidak boleh. Apa ya? Boleh kalau Tuhan mah suka-suka, kenapa sih? Bebas Tuhan, bebas. Ya kalau wanita menciumi laki-laki boleh ya, kalau bukan suami istri boleh. Ya boleh lah, kan suka-suka Tuhan. Kok gimana sih yang diciumkan Tuhan? Makanya itu Bang Emil, kenapa Yesus sama Maria Magdalena dia tidak dihukum mati, tidak dirajam sampai mati karena mereka muhrim. Kalau bukan muhrim itu Tuhan kulit saja enggak. Ya Pak Yohanes, gimana mau lanjut diskusi sama Umi Dini enggak? Jangan gitu dong. Nah, itu sudah maksudnya menyerongkan itu. Mana ada mencium bibir di situ? Oh, itu dalam saya buka ya. Nanti kamu ayo ada ayatnya. Sekarang kamu jangan mau bertanya terus dari tadi. Sekarang kamu tunjukkan di mana ayatnya di dalam kitabmu Yesus jomblo. Di mana Yesus jomblo? Kamu yang memfitnah. Kamu yang memfitnah manusia yang kau Tuhan kan jadi jomblo. Mana ayatnya? Yesus jomblo seumur-umur mana? Kamu cuma katak dalam tempurung di sini. Tak bacaan ya TSI 2014 ya. Tak bacaan ya TSI 2014. Ya. Ketika Simon dan Bartimo sedang makan sambil menangis karena menyesal dosanya, wanita itu datang berlutut di belakang Yesus. Dekat kakinya, air matanya itu jatuh membasah kakinya, lalu mengeringkan kakinya dengan rambutnya. Kemudian wanita itu berulang-ulang mencium serta minyak kakinya. Asik, dicium. Wow. Berulang-ulang mencium serta minyak kakinya dengan minyak wangi itu. Berulang-ulang lagi enak banget kali dia mungkin ya, kayak berulang-ulang gitu. Lagi enak-enak. Itu. Mencium apa, bibir apa kaki? Umi Dini bahas apa Umi Dini? Enggak boleh kalau laki-laki perempuan yang bukan murim mencium laki-laki yang bukan murim. Enggak boleh. Gimana itu? Enggak boleh. Ini kita bawain ini ya. Coba lihat ini. Kita bawain ayat. Yang mana? Coba lihat. Tak bawain ayatnya. Ada nih, tak bawain ayatnya. Tak bawain. Ini. Coba baca nih. Pak Uji, kamu masih menyembah Yesus ya? Coba baca tuh. Mami Kripa. Itu coba baca tuh, Paji. Oke. Ketika Simon dan Simon para tamu sedang makan sambil menangis karena apa ini? Bentar ketutup. Menyesali dosa-dosanya. Wanita itu datang berlutut di belakang Yesus dengan dekat kakinya, air mata wanita itu jatuh membasahi kakinya. Lalu ia mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian wanita itu berulang-ulang mencium serta meminyaki kaki dengan minyak yang wangi itu. Aduh, diminyakin, dicium, asik banget dicium. Asik ya, diciumnya asik itu. Itu masalahnya apa, Mami Ripa?
Terus Enggak, kalau aku nggak ada dari masalah, cerita kenapa itu, aku mempermasalahkan itu suka-suka Tuhan Maria mah bebas, Magdalena lah, Tuhan mah cium, bebas. Mah bebas, Tuhan mah bebas. Lihat ya, Tuhan mah biar bebas. aku ajarin ya, biar aku ajarin. Mana tadi ayatnya? Coba lihat. Itu Contoh ayatnya itu. jadi belajar Itu. jangan overthinking. Sini dulu biar Ada. POG ajarin ya. Aku yang baca ya. Aku yang baca. Ji, nama Kita aslimu siapa Simon. sih Ji? POG. Asli dong. Berulang-ulang mencium serta meminyaki kaki. Di situ ada kaki. Iya, masa Mau kaki, bedanya? mau jidat sama aja nggak boleh. Maksa Apa banget nggak sih. boleh? Siapa yang nggak boleh? Iya, kalau Boleh nggak Tuhan kau mah bebas. ada perempuan Tuhan mah lewat bebas. lalu kau Di cium situ kakinya? berulang-ulang mencium serta Cepatnya kau. meminyaki kaki. Masalahnya di Gua mana? najis gua. Masa gua Mencium sama itu, bro. Nggak boleh. Nggak boleh. Bangsa Yahudi itu aturannya jangankan mencium bersentuhan kulit ada saja ahli yang Yahudi bukan di sini. muslim. Boleh, Tuhan mah Hukumnya bebas, itu Umi. harus Oke. dirajam Bebas nih. sampai mati. Bebas buat Dengar ya. Tuhan mah. Benar. Nah, udah, nggak usah banyak. Oh, baca. Nggak usah banyak alasan lah. Kemudian Kalau berzina. wanita itu berulang-ulang mencium. Apanya yang dicium? Coba. Anunya, Apanya anu aja? Mau kaki. jidatnya, Tanah mau kah? lututnya, mau jempolnya, mau bokongnya, nggak boleh. Nggak ada Tanah? ini. Panah, Gini Ada nih. batasan. Pertama kaki kan. panah atau debu? Kamu kan nggak tahu. Mungkin sendalnya. Frog. Kamu dipanggil Frog aja lah. Kamu nggak mau ngasih nama aslimu Frog. Jadi menurut Apa, kamu Yesus itu nggak Mami ngajarin Kripa? pernikahan karena ya kan nak? Yesus datang ke bumi Pak, bukan untuk Rifa, menikah. Yep. Frog itu babi loh. Itu terlalu mencocok-cocokkan, dicari-cari aja buat Frog itu babi kan? Wahyu 19 ayat 7 tuh nikah tuh Yesus. nikah dari Wahyu Hongkong. 19 ayat 7 nikah tuh Yesus. Ada nggak lulus bahasa Gini. Uni, sebentar teman-teman. Tadi kan di Injil Markus pasal 14 ayat 3 sama Lukas pasal 7 ayat 37 dan 38, Maria ini menceritakan tentang datang kemudian mencium Yesus, kemudian POJ itu mencurahkan minyak singkatan. wangi. Apanya? Sebentar dong. Aduh, Sebentar banget nih. dulu. Nggak ada isinya nih. Sebentar dulu, gimana sih? Babi. Kata Baca. apa sih? Ya ampun, Peter. Baca aja nggak paham konteksnya. Ether enak aja lu gue dibilang haters. Boleh nggak ngejelasin? Silakan, Kasih Umi, waktu Umi silakan. Dini, diam dulu Baca semua. itu udah di luar konteks kamu Oke, jelasin. tadi kan dari Injil Markus pasal 14 ayat 3 sama Lukas pasal 7 ayat 37 sampai dengan 38, Maria ini menceritakan tentang datang mencium Yesus. Kemudian meminyaki ini. Kemudian coba kita baca ke Kidung Agung pasal 1 ayat 2 sampai dengan 3. Ini kan tadi dikatakan di sini Maria Magdalena menceritakan mencium kaki Yesus. Kemudian sebentar nggak usah di itu dulu. Biarin Sabar ya, dia Pak Johannes. bicara, biarin aja. Kamu sendiri tidak bisa, kamu sendiri kayak Biasa kalau kereta itu jalan dekat-dekat biarin aja gitu. Udah biarin diam aja. dulu, hargai perempuan bicara dulu ya anak-anakku. Biarin. Biar Yang Dinda memberi juga Kripa. menyimak. Begitu dikasih ayat tuh saya udah paham kok, udah Oten tahu. kalau dikasih panggung kayak gini. Silakan Umi Ripa, Umi apa sih? Umi Dini. Diam dulu dong. Kamu itu ada di Zoom Muslim, tolong hargain. Lanjut nih, Lanjut Umi Dini, lanjut Umi Kamu Dini. tuh lagi bahas Bible. Orang ya? ada yang lagi ngomong, kamu bisa Kamu diam lagi nggak? bahas Hargain Bible. orang yang lagi ngomong, kamu bisa Ya diam diam nggak? dulu Pak Johannes. Kurang ajar banget ini Oten kalau dibiarin. Aduh, nggak ada isi. Gua nggak bisa kayak Uni Rifa ya main-main. Ini soal akidah, lu nggak usah main-main. Ini akidah Bukan udah Kristen, salah, akidah kamu sendiri, Kristen. kalian sendiri kayak kakak Gimana dalam sih? burung. Kalian sendiri Kamu kayak udah salah mengartikan juga. kalian sendiri kayak mau kakak dalam ngarang, tempurung, tidak tahu apa-apa dengan kitab Baca kalian. ceritanya aja udah Makanya jelas. diam, lu bisa diam nggak? Kamu nggak ngerti konteks. Lu bisa diam nggak? Nggak paham, aku mau jelasin. Kores diatur dong res diatur Ya, res aku diam diatur ya, res. aku diam. Kan nggak bisa ngargain. Diatur res. Ngomong kalian Daripada nggak di, panik. daripada di mute permanen, mending diam. Jelas Kores satu ini. mana Kores? Kang Kian Santang tolong di mute dulu ini banyak co-host kok didiemin kayak begini sih. Pak Munir tolong turunin dulu ini ya Pak Munir. Oke. Biasain dong kalian itu punya etika.
datang ke Zoom orang kayak begitu, orang bicara nggak didengerin. Kamu jelasin Bible salah udah. Orang kamu sendiri tadi berbicara Al-Quran, sementara kamu berbicara kitab kamu sendiri. Saya berbicara bisa apa? kamu kayak Saya dalam tempurung, bertanya. diam nggak? Bisa diam nggak kamu? Udah. Apa mau bahas Umi Dini mau bahas apa? Udah diam dulu, kalian diam dulu. Oh, Kalian tidak tahu apa-apa. Ngawur. Bukan baca ngawur. aja, baca aja nih. Udah tahu ahli kitab loh ini. Diam. Kalian nggak tahu apa-apa. Udah basi itu topik itu. Udah basi kamu sendiri kayak katak dalam tempurung, tidak bisa ngejelasin. Dari tadi ditanya diam. Baca konteks saja nggak bisa. Udah ingat ya pada Injil Markus tadi nggak usah terguncang kalian. Kalian saja menunjukkan dalil Yesus jomblo nggak bisa. Katanya cium bibir, mana nggak bisa ditunjuk. Diam lu, diam. Kafir kalau dikasih peluang bicara kayak gini nggak sopan. Orang lagi bicara ngomong aja terus. Buat saya kamu juga boleh gitu, Medini. Akhirnya santang kohos ini banyak bisa nggak sih? Bahasanya aja dulu. Betul. Oke. Daripada dimiat permanen dia dulu. Ya lanjut. Tadi di dalam Markus pasal 14 ayat ketiga sama Lukas pasal 7 ayat ke-37 sampai 38 di sana dikatakan tadi Maria Magdalena datang mencium Yesus. Kemudian Maria Magdalena juga menumpahkan minyak narwastu yang mahal harganya ke kepala Yesus, kemudian ke kakinya, dan wangi semerbak itu mulai tercium. Nah, sekarang kita baca di dalam Kidung Agung pasal 1. Ingat ya, Syir Hasyirim atau Kidung Agung ini adalah ayat-ayat tentang pernikahan. Di sini kiranya ia mencium aku. Kidung Agung ayat 1 sampai pasal 1 ayat 2 dan 3. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah. Ya, jadi sudah jelas ya ada kaitannya ke ayat sana. Ini Kristen jangan ini. Kalau kalian cuma bisa menolak Yesus tidak menikah, kalian bisa nggak menunjukkan ayatnya di dalam kitab kalian, satu ayat saja kalau Yesus tidak menikah dan jomblo seumur-umur? Bisa tunjukkan, saya tantang kalian. Tunjukkan satu ayat saja di mana yang menyatakan Yesus tidak menikah di dalam kitab kalian. Justru di dalam kitab kalian rata-rata berindikasi menyatakan bahwa Yesus itu menikah. Karena apa? Hukum Yahudi, hukum akidah Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi, Yesus bukan Kristen. Kristen ibaratnya dia mau esek-eseknya terserah, Tuhan kalian mau esek-esek terserah. Tapi hukum Yahudi perlu kalian ingat. Seorang yang bukan muhrim, seorang wanita dan laki-laki yang bukan muhrim, jangankan sampai mencium kaki, mencium bibir. Untuk bersentuhan kulit saja hukumannya apa? Rajam sampai mati. Kenapa ya? Pertanyaannya, kenapa Yesus dan Maria Magdalena tidak dirajam sampai mati? Kenapa Tuhan kalian tidak dirajam sampai mati? Karena Yesus dan Maria Magdalena adalah muhrim. Jangan mana ayatnya. Kalian aja dari tadi ditanya ayat, nggak tahu apa-apa. Bicara cuma mana ayatnya. Kebiasaan kalian begoder, kebiasaan kalian hanya bertanya. Giliran ditanya tidak mau menjawab karena tidak tahu apa-apa dengan kitab kalian. Punya adab ya kayak gini. Apa? Ada bapak, tanya ada bapak. Ngomong aja ke sopan. Ngomong dengan orang kafir itu harus keras. Di dalam Quran surat umat Islam harus keras terhadap kaum kafir. Hati-hati ya nanti. Kenapa hati-hati? Saya berbicara fakta. Al-Fat 29 dikatakan minum dulu obat Rasulullah harus keras terhadap kaum kafir dan berlemah lembut. Kamu juga kafir bagi kami, Umi Dini. Oke. Karena begini, orang-orang Kristen kalau dikasih hati dia ngeyel. Saat orang mau berbicara dia tidak mau menghargai. Dari tadi ketawa. Saat orang berbicara. Emang ketawa karena kamu bodoh. Seperti apa dikatakan di dalam Yeremia, kalian itu adalah umat bodoh dan tolol tergenapi. Ya, silakan tanggapi Pak. Ditanya dari tadi nggak mau jawab. Kalau saran saya, orang bertanya, giliran orang menjelaskan, kamu bicara terus. Cari guru bahasa Indonesia dulu, belajar bahasa Indonesia, baru baca. Bicara mengenai masalah akidah, berbicara mengenai masalah teologi. Yesus orang Yahudi bukan. Kenapa Yesus melakukan pelanggaran kalau Yesus orang Yahudi? Yesus bukan Kristen. Tanggapi dulu. Oke, silakan. Dulu Pak Johannes menanggapi.
Cuma mau nyari nyari pembenaran. Kamu di sini yang mau mencari pembenaran, kamu tidak tahu dalil satupun. Ya udah. Kamu, jelas saya mau pembenaran. tanya, kamu dari tadi berbicara Kalau pakai saran dalil saya, enggak? Ditanya mana dalilnya Yesus tidak saran menikah, kamu saya, tidak sanggup kamu apa? baca perikop, Baca perikop sudah jelas itu pernikahan Yesus. nggak sesuai konteksnya. Itu bukan pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang ini nih, yang marah-marah ini. Ini Umi Di ini marah-marah. Tapi karena Gurunda, orang yang berbicara. Gurundaku. Kamu ngomongin tentang Bible udah jelas salah. Kenapa? Biarkan Gurundaku berbicara dulu ya. Saya salah bicara mana? Saya menggunakan dalil. Ini kalau lawan emak-emak gini nih. Saya dari tadi berbicara pakai dalil. Kamu ditanya satu dalil pun tidak ada yang kamu jawab. Mana dalil? Ini bahasa apa ini, Umi Dini? Iya, tadi aku tanya Ibu Runda, cuman nggak ngerti. Ini mereka aja. Udah diam. Kamu nggak ada urusan, Pok. Kamu baru masuk nggak ada urusan. Jadi ini tadi bahas tentang pernikahan Yesus. Ada enggak di dalam Bible yang menyatakan Yesus tidak menikah? Justru di dalam Bible indikasi itu menyatakan tentang pernikahan Yesus. Saat Umi berbicara mereka ketawa-ketawa, nggak ngasih kesempatan bicara. Ya ketawa karena nggak sesuai ceritanya gitu. Bukan kami yang ketawa, itu mereka ini. Siapa mereka? Kalian berdua. Bukan, kami nggak ada. Mereka Nggak ada di sini Muslim yang ketawa. Kalian yang ketawa. Kenapa? Mereka mentertawa. Lo kok mencium ini gitu. Tanya aja iya. ke mereka. Di sana dikatakan Maria Magdalena mencium tidak? Mencium kaki atau mencium bibir? Kaki dan atau bibir. Mencium kenapa? tanah atau mencium sepatu. Nah ini kan mencium orang-orang kafir itu kayak begini di dalam kitabnya sendiri dibantah begitu kan? Mana ada mencium bibir di situ coba? Tidak ada dijelaskan. Nanti saya tunjukin ayatnya, kamu malu sendiri loh. Coba tunjukkan. Tunjukin lah. Mana mencium bibir ya? Kalau nggak ada bohong kamu. Udah. Saya kalau sekali bohong nggak saya percaya lagi. Nah dari tadi kamu bicara pakai dalil enggak? Apalagi kamu di sini cuma bawa kabar hoax. Kamu dari tadi saya itu tentang bertanya. Al-Quran, tentang hadis, Al-Quran, hadis, Saya tadi Al-Quran, bertanya. hadis. Saat kamu ditanya tentang Iya, Biblosmu, saya kamu kayak bertanya, katak beda dalam sama tempurung, tidak kamu. tahu apa-apa. Oh, katak dalam Iya, kamu tempurung. seperti Memang katak dalam tempurung dari tadi orang bertanya. Orang sok pintar tuh gitu. Ya kamu yang sok pintar. Nggak Dibacakan usah dalil dari kata, marah-marah, minum air putih dulu. dibacakan dalil dari kitabmu saja Sekarang kamu. saya ambil air es. Nggak usah air es. Kamu itu lemah, tapi tetap kamu itu kafir yang mau menistakan di sini. Dari tadi kamu menistakan apa hadis? Ya. Jadi gini, terkait dengan apa yang Umi Dini sampaikan bahwa Maria itu mencium daripada bibir Yesus, itu memang ada, tapi bukan di dalam kitab yang diimani sahabat Kristen. Itu adanya di Gospel Apocryph, itu ada di Bible Filipus itu ada. Itu kitab palsu. Nah, terkait itu palsu ataupun tidak. Nah, ini nanti akan kita kaji. Apa dasar pijakan teman Kristen mengatakan ini palsu dan yang Lukas asli? Apa dasarnya? Apa yang membedakan? Sementara tahun terbitnya dulu kita lihat. Nah, kalau kitab yang lain selain daripada Filipus itu dari mana sahabat Kristen tahu terbitnya kapan itu Injil Lukas? Bible Lukas kan abad 1, 2, 3. Jadi memang ada data itu, cuman masalahnya itu tidak masuk di dalam konsili, tidak lolos pada saat muktamar. Kitab-kitab ini, Filipus, kemudian kitab Maria, kitab Thomas, itu tidak masuk ke dalam kitab yang dikanon. Mungkin karena salah satunya karena di dalamnya menceritakan hal-hal seperti itu. Bukan, itu karena kitabnya palsu. Tahu palsu dari mana? Nah, itu dia, dari mana Anda bisa tahu palsu? Sebetulnya begini loh ya, kalau misalkan kita mau fair-fairan, ke-12 murid Yesus yang keseharian bersama-sama Yesus itu menuliskan Injil Apokrif yang ditolak oleh umat Kristen. Sementara Kristen sendiri, atau Injil-Injil yang dikanonik, Injil-Injil sinoptik, itu justru yang menulis bukan murid-murid
tangan-tangan murid Yesus sendiri. Herannya itu, mereka lebih percaya kepada pemungut cukai yang bekerja untuk Romawi. Mereka lebih percaya kepada si Lukas yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Yesus. Ya kan? Heran. Tapi Injil-Injil apokrif, Injil-Injil yang ditulis oleh Thomas, oleh Filipus, oleh Barnabas, ya kan? Itu ditolak. Herannya itu. Apa jawabannya? Karena kalau mereka yakin, mereka menerima nih, bapak-bapak gereja dulu menerima Injil-Injil apokrif, udah hancur keimanan mereka. Karena di dalam Injil-Injil apokrif lah yang menyatakan Yesus menikah. Ya kan? Yesus tidak mati di salib, adanya di Injil apokrif. Dan mereka dengan enaknya mengatakan kalau Injil-Injil itu palsu, padahal Injil-Injil apokrif itu bukan Injil-Injil palsu. Inilah kesalahan umat Kristen. Injil apokrif silakan baca di dalam Peshitta. Injil-Injil Kamu nggak apokrif. paham. Diam. Kamu yang tidak paham. Injil apokrif itu adalah Injil yang disembunyikan, bukan Injil palsu. Kamu harus tahu. Silakan tanya siapa itu Romo Aldo. Apa yang dimaksud dengan Injil apokrif? Injil apokrif itu bukan Injil palsu, tapi Injil-Injil yang disembunyikan. Disembunyikan karena palsu. Palsu dari mana? Palsu dari mana? Tunjukkan kalau Injil-Injil itu palsu. Kalau Injil apokrif itu Injil palsu. Karena kalau kalian menerima Injil apokrif, maka hancur keimanan kalian. Karena apa? Di dalam Injil apokrif, Yesus tidak dinyatakan sebagai Tuhan. Apalagi didukung dengan penemuan Barbara Tering. Dead Sea Scroll itu penelitiannya bukan setahun 2 tahun, dia itu dokter profesor. Kamu nggak paham, Umi Dini. Kamu nggak paham. Diam. Kamu yang tidak paham. Sandahan kamu cuma itu aja. Iya, itu nggak mau mendengar. Profesor Dr. Barbara Tering itu bukan seorang ulama, bukan seorang muslim. Dia itu seorang kafir, sama kayak kalian. Tapi dia meneliti Dead Sea Scroll, selama 20 tahun. Kalau saya sih gini loh, teman-teman Kristen ya, mewakili adik saya Umi Dini terkait dengan gospel Filipus yang kemudian dikatakan oleh teman Kristen itu palsu. Paling tidak begini kawan, kalau kita menggunakan analisa sebagai orang yang punya pendidikan ya, di dalam Yohanes 14 nomor 9 Yesus itu berkata kepada Filipus, paling tidak Yesus berdialog langsung dengan Filipus. Paling tidak Yesus sesaman dengan Yesus. Paling tidak Yesus mengenal Filipus. Sehingga ketika ada tulisan Filipus, ya itu lebih mendekati kebenaran daripada Lukas. Ada enggak Yesus pernah menyebut nama Lukas atau nama Paulus? Tapi kenapa kemudian catatan-catatan mereka ini justru yang dianggap sebagai kebenaran? Sementara orang yang hidup sesaman, berdampingan dengan Yesus ditolak. Itu yang perlu saya rasa untuk diluruskan. Apa alasannya tulisan mereka dianggap palsu, sementara mereka ini hidup bersama dengan Yesus. Bahkan Yesus menyebut namanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Dan ini apa yang diceritakan kronologi ini melalui data di dalam kitab Anda dan kemudian cerita Yesus tentang Filipus ini, itu jadikan sebagai landasan iman. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, ini adalah kronologi diskusi Filipus bersama dengan Yesus. Fakta itu nyata di dalam kitab Anda. Nah, Lukas ini gimana? Paulus ini gimana? Kapan Yesus menyebut namanya orang-orang ini? Kenapa kemudian catatannya dianggap sebagai firman Tuhan? Menyebutkan nama Paulus. Ya, silakan. Di dalam kitab kalian ada juga kan hadis palsu kan? Ya, kalau di dalam hadis palsu, baik Adinda Umi saya jelaskan sedikit. Hadis palsu itu ketika bercerita tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, sementara dia sendiri tidak pernah bertemu dengan baginda, itu palsu itu. Misalnya gini, Anda tidak pernah bertemu dengan saya, tapi Anda mengatakan saya bersama dengan Rasulullah SAW pergi ke sini melakukan ini. Palsu enggak itu? Palsu. Nah, sekarang ketika Anda mencari titik terang di dalam catatan Lukas, bisa Anda tunjukkan ke kita malam ini di mana Yesus pernah bertemu langsung dengan Lukas. Pasti yang ada Lukas itu bagian daripada 70 murid. Nah, kalau 70 murid saja Anda terima catatannya, kenapa Anda tidak terima catatan Filipus yang lebih tahu tentang Yesus? Belum lagi ada yang disebut Gospel Maria, ibunya Yesus.
Ini lebih parah lagi nih, karena ibu yang melahirkan dia juga disebut Maria. Orang yang datang kepada menciumi Yesus, kakinya Yesus pada saat dia ada prosesi apa gitu, juga menuliskan, nah disebut Gospel Maria. Orang-orang yang rangkulan, orang-orang yang bergaul dengan Yesus, kenapa catatannya ditolak? Sementara orang yang tidak pernah berjumpa Yesus itu diimani. Ini yang perlu dijelaskan oleh teman-teman. Terlepas daripada Filipus mengatakan di dalam Filipus mana lagi itu, Filipus 59 kalau nggak salah ya, diterangkan bagaimana kemudian Maria menciumi bibir Yesus. Terlepas itu benar atau tidak, palsu ataupun tidak, ya kita serahkan kepada kebenaran sejarah. Ya, di Filipus 56 itu dijelaskan seperti itu, bahwa dan Maria mencium mulutku dan ia memegangku sambil berkata, kekasihku lihat aku, dan seterusnya lah. Ya, data-data sebagai seorang suami istri lah yang tertulis di situ. Nah, ini sahabat Kristen mengatakan palsu. Nah, dasar Anda mengatakan palsu itu apa? Karena tidak dikanonik. Kita serahkan kepada gospel yang berwajib. Silakan. Sama ini juga aku mau nambahin mengenai apokrifa. Itu artinya itu bukan palsu ya, ini karena kekristenan keterbelakangan mengenai bahasa Yunani. Apokrifa itu akar katanya apokripus. Apokripus artinya store away atau disembunyikan atau disimpan jauh-jauh. Nah, ini disembunyikannya kenapa? Wallahu alam bisawab. Itu mungkin. Selamat belajar ya. Selamat datang. Silakan tanggapannya. Jangan mental. Ya sorry ya kawan-kawan, bukan kita mau ngorek-ngorek, tapi ya memang kayak begitulah. Karena kenapa gini loh, secara logika saja. Kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus ketakutan? Kenapa Yesus kelaparan? Apa yang dibalas oleh gereja? Karena dia manusia 100%. Nah, sebagai manusia 100%, kenapa Anda melarang dia nikah? Kenapa Yesus menikah? Ya karena dia manusia 100%, sederhana kok. Tapi sisi keilahiannya tidak mungkin nikah. Nah, itu baru benar. Gitu loh kawan-kawan. Jadi harus menggunakan logika sehat lah. Nih POJ ini juga harus diskusi yang ini dong. Coba kamu berapa kali masuk di sini, kira-kira apa yang kamu dapat? Karena kamu udah berulang-ulang dan kamu cukup baik. Itu kesel begini loh Bang Da. Tadi Umi POJ silakan gini. ngobrol. Mereka kan minta dalilnya. Saat Umi dibacakan dalilnya, mereka nutup gitu loh. Nutup terus, ketawa. Mereka tuh ketawa. Jadi kan kesel saat mereka minta ditunjukkan buktinya mana. Saat kita membuktikan dalilnya, mereka ketawa-ketawa seolah-olah kita ini tidak tahu apa-apa. Justru, kenapa? Memang kamu nggak tahu apa-apa. Loh, kalau kamu tahu coba jelaskan. Jangan cuma kamu. Itu pura-pura baik aja, Umi. Iya, tahu Umi karakter orang-orang kayak begini yang seolah-olah lembut ngomongnya, padahal dia itu lebih-lebih daripada orang yang keras begitu loh. Jadi POJ baik kok, POJ baik ya. Ini dari Umi itu jadi jangan gitu dong Pak Munir. Mereka geli aja gitu terhadap apa yang Umi sajikan. Ya, karena tidak rasional menurut pemahaman. Ada Tuhan kok nikah gitu. Itu maksudnya. Iya, karena memang tidak mungkin kalau Tuhan itu menikah. Kalau Yesus menikah artinya Yesus bukan Tuhan. Itu loh yang mau kita tunjukkan. Kenapa kita berbicara sampai ke sini? Karena tadi dari awal kalian ngorek-ngorek masalah hadis, masalah Al-Quran. Kenapa saat kita berbicara kebenaran yang ada di dalam kitabmu kalian alergi, nggak mau ditunjukkan. Bukan alergi, kamu salah. Coba kalau misalkan saya salah, coba menurut kamu berdasarkan dalil. Mana? Nah ini kalau misalnya menurut kekristenan, kemanusiaan dan ketuhanan Yesus itu terpisah, misalnya pas lagi mati atau lagi disunat itu kemanusiaannya, ini akan gua bawain kesepakatan kekristenan Ortodoks sama Katolik yang bilang bahwa ketuhanan dan kemanusiaan Yesus tidak terpisah, ya. Jadi jangan dipisah-pisahin itu, nyatu semuanya. Ya, dan Yesus itu kan berasal dari keturunan manusia. Ini tahu aku mau kemana ini dalilnya ini. Ya, sebagai manusia wajar lah dia nikah. Tapi kalau misalnya di data kitab sahabat tidak ada, ya mungkin ada yang disembunyikan. Nah, mana yang disembunyikan itu? Kan gitu. Jadi tidak salah kemudian Al-Quran menerangkan ahli kitab itu gemar menyembunyikan sesuatu yang sudah jelas. Makanya ada apokrifa itu. Tidak ada itu Yesus. Salah paham mereka ini, biarin aja. Yang apa yang salah pahamnya apa sih? Biarin Oke lah, kami salah paham. Oke. Kami menghargai.
kami salah paham. Tolong kami kasih ruang, jelaskan kepada saya, pada kami di sini, apa yang mendasari Anda mengatakan bahwa gospel Filipus itu palsu? Standar apa yang Anda gunakan? Tahunnya aja sudah berapa tahun itu, berapa lama? Nah, oke, tahun. Nah, coba dari mana Anda bisa mengetahui bahwa Lukas ya tahunnya lebih duluan ditulis kitabnya daripada yang dituliskan Filipus, sementara yang bersentuhan dengan Yesus adalah Filipus. Lukas itu entah dari mana munculnya. Filipus yang tulis kitab itu siapa? Lah, Filipus itu kan sudah dikatakan sebagai muridnya Yesus. Siapa yang tulis kitab yang dibacakan Umi Dini tadi? Filipus yang mana? Lah, Filipus menceritakan tentang Yesus, di mana Yesus dan Filipus memang itu adalah sahabat. Nah, ketika Anda mengatakan Filipus yang mana? Filipus, ya, oke, baik. Filipus yang mana? Oke, saya jawab. Sabar. Filipus yang mana? Kemungkinan adalah Filipus yang bukan murid Yesus. Kemungkinan juga Filipus yang murid Yesus. Tapi yang Lukas itu tidak ada kemungkinan lagi. Tapi dipastikan bukan murid Yesus. Ayo. Sudah pasti bukan murid Yesus. Dari mana Anda bisa tahu sudah pasti bukan murid Yesus yang menulis Gospel Filipus? Dari mana? Udah kelihatan. Enggak, aku mau tanya. Tahun berapa itu? Keturunan berapa? Ini sebentar dulu, aku mau tanya. Kalau Lukas keturunan keberapa dari pengajaran Yesus? Nggak ada. Ayo. Kelabakan kan? Jadi nggak ada dasar pijakan Anda mengatakan ini palsu, ini asli, nggak ada. Nah, coba Lukas kapan bertemu Yesus? Tidak ada memang. Nah, itu dia. Tetapi bedanya antara Lukas dengan Filipus, Yesus pernah menyebut nama oknum ini. Jadi ketika menyebut gimana? Nah, oke. Nah, sekarang begini. Kalau Filipus itu sebentar. Ya, Filipus yang kamu bilang itu usianya berapa? Ya, paling tidak dengar dulu. Paling tidak teman saya, sahabat saya. Paling tidak Yesus pernah menyebut oknum bernama Filipus. Menyebutkan. Ya. Nah, Lukas pernah disebut namanya. Apa urusannya? Harus supaya Anda tahu bahwa catatan Lukas itu adalah catatan orang yang intim dengan Yesus. Untung saja Theophilus sudah nggak ada. Kalau Theophilus masih ada, habis kalian. Nah, itu dia. Coba. Nggak tahu juga Theophilus siapa. Iya, sahabatnya si Lukas. Bang Zuma, aku mau tanya nih, kalau misalkan ini teman-teman Kristen lebih paham tentang Alkitab, saya mau tanya sama Fog atau Johannes, ya, berapa kali nama si Paulus disebutkan di dalam Biblos kalian? Pertanyaannya berapa kali? Saya mau tanya, jawab aja, nggak usah muter-muter, nanti akan saya tanya juga selanjutnya. Berapa kali? Nggak tahu kan kalian? Enggak, kalau gitu saya bertanya lah. Di dalam bahasa aslinya ada nama Allah, ada berapa banyak? Ini orang ditanya muter-muter lagi. Kamu kalau misalkan nggak tahu. Manfaatnya apa gitu pertanyaannya? Nanti saya kasih tahu. Dengerin ya. Ini pelajaran buat kalian, biar kalian tidak malu-maluin jadi orang Kristen, tapi tidak memahami atau tidak menguasai kitab kalian. Ini Umi Dini ku ajarin. Nama Paulus. Coba kamu sebut. Berapa kali nama Paulus? Apa hubungannya nyebutan nama? Nah, makanya lah, harus ada hubungannya, kawan. Jadi begini, ya, Adinda Umi sedikit. Jadi begini. Tunggu. Jadi begini. Coba kita analisa sederhana dulu, analogi sederhana. Ketika ada orang yang mengaku saat sekarang menerima titah dari Bapak Presiden Soeharto, ya toh, Bapak Presiden Soeharto ditengarai adalah orang di dalam catatan yang membawa berita ini menunjuk orang ini sebagai seorang wakil bupati misalnya. Nah, wajar kemudian ketika kita mencari literasi yang menunjukkan itu. Kenapa? Karena Soeharto pernah hidup menjadi seorang presiden. Benar enggak kesaksian orang ini? Berdasarkan apa kita mengatakan dia benar, sementara ini hanya pengakuan sepihak? Harus ada pengakuan dari Soeharto, minimal dari keluarganya.
Minimal dari orang-orang dekat Soeharto. Kalau tidak ada, apa dasarnya mau dipercaya kesaksian orang tersebut? Nah, Yesus pernah 3 tahun di Yerusalem, di tanah Yudea di sana. Tidak pernah kemudian kita temukan pengajaran Yesus yang menyebutkan oknum tersebut. Lalu kemudian oknum tersebut membawa-bawa nama Yesus. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah terhadap orang yang membawa-bawa namaku. Itulah sebabnya saya bertanya kepada sahabat di sini, apa dasar Anda memahami, mengimani ya sebuah catatan-catatan di mana catatan itu sendiri tidak ada legitimasi daripada yang diceritakan itu. Misalnya nih, ada murid-murid bela diri saya yang menceritakan, lalu kemudian cerita yang diceritakan murid saya diceritakan juga pada orang lain. Orang lain muncul, saya ini muridnya Bang Suma, saya pernah menerima kata 4 dari beliau, pukulan Yodan harusnya kayak begini teorinya, praktiknya kayak begini menurut beliau. Sementara saya tidak pernah jumpa sama dia. Orang yang percaya terhadap apa yang disampaikan orang itu adalah orang yang saya katakan asal imani saja, karena dia tidak memahami bahwa orang yang melakukan satu penjabaran berdasarkan nama saya sementara saya tidak ada pernah menyatakan itu adalah satu kekeliruan. Kenapa? Karena saya sudah mengatakan jangan pernah percaya, karena ajaran tentang perguruan, sayalah jalannya, sayalah kehidupannya, sayalah hidupnya, sayalah jalan keselamatan dan hidup. Dan saya tidak akan berkata-kata tentang aliran saya kalau bukan dari guru saya yang mengajarkan saya. Berarti pengikut saya yang benar pun harus menerima ajaran, harus bersumber dari saya. Karena saya saja yang menerima, nggak berkata-kata apa-apa dari diri saya. Apalagi dia. Lah ini yang terjadi apa? Dia ngomong seenaknya saja tanpa ada legitimasi dari Yesus tentang apa yang dibicarakan. Bagaimana bisa Anda percaya? Apa dasarnya Anda percaya? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu benar. Surah-surah Paulus tentang Filipus itu benar. Surah-surah Paulus tentang Roma itu benar. Wahai umat manusia, apa yang diterangkan oleh Paulus kepadamu terimalah, karena itu semua bersumber daripadaku. Ada nggak pernyataan Yesus kayak begitu? Nggak ada. Terputus dia. Tidak ada, tetapi tidak ada dikatakan juga kan, tidak untuk mendengar. Jadi gini ya, antara Yesus itu selalu mengatakan waspada, waspada, waspada loh. Kepada siapa? Ahli kitab, orang Farisi. Rasul Petrus, Rasul Yohanes ya, ada Yudas juga, Yakobus, itu semua selaras dengan Rasul Paulus tulisannya. Iya benar. Enggak ada selaras, bukan berarti tulisannya itu betul bersumber dari Yesus. Ada satu yang tidak selaras dan mereka memahami. Ini sangat lucu. Yang mana itu maksud Anda? Kitab yang Anda bilang. Kitab apa? Kitab Filipusmu itu. Filipus murid Yesus bukan? Bukan. Masa ketawa. Enggak nyambung ya. Ini sama. Loh kok enggak nyambung pula Anda ditanyai Filipus itu murid Yesus atau bukan? Mirip dengan Injil Barnabas nanti nih. Iya. Nah, itu dia. Yesus bukan? Assalamualaikum. Kan? Lucu memang kan Anda menertawakan data yang ada dalam kitab Anda. Murid Yesus itu siapa aja? Itu kitabnya kapan terbit? Bukan masalah, jangan kitabnya dulu, jangan di kitabnya dulu. Kenapa? Filipus Tunggu dulu kawan, tunggu dulu. Anda jangan memiliki standar bertanya tentang apa terbitnya kitab. Sementara kitab Anda sendiri, Lukas itu kapan terbitnya? Coba tahun berapa? Abad ketiga. Lukas abad karena ketiga. namanya Filipus, jadi dimaksud itu Filipus. Iya benar. Karena dengar dulu. Oke. Kalau begitu, oke. Saya ingin Anda ini jelaskan ke saya. Oke. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Nah, lalu kemudian kedua, Yesus menyampaikan agar menyampaikan Injil ke bangsa lain. Oke, siapa yang diperintahkan untuk memberitakan Injil di sana? Ke-12 murid kan? Di antaranya adalah Filipus kan? Sekarang saya tanya, mana Injil yang harus Filipus sampaikan kepada bangsa lain? Kok justru yang mengabarkan Injil Lukas? Emang Lukas pernah dikasih mandat? Enggak pernah. Nah, Filipus gimana? Pernah nggak dikasih mandat untuk menyampaikan Injil ke bangsa lain? Pernah. Mana Injilnya sekarang?
Tunjukkan saya. Modal mereka itu kan cuma palsu tahun berapa. Filipus punya mandat, dia murid Yesus, diperintahkan memberitakan Injil kerajaan Bapa kepada bangsa lain. Mana Injil itu? Makan kambing. Ayo. Mana, itu kerangka berpikirnya itu kayak begitu. Jangan Anda katakan palsu dulu. Terima dulu bahwa Yohanes anak Zebedeus, Filipus, Bartomeus, dan seterusnya, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Seot, Yudas Iskariot, itu murid-murid yang memiliki mandat. Ada amanah di pundak mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Mana Injil yang ditunjukkan Yesus kepada Filipus? Mana? Sebelum jawab POJ, ini ada pesan dari teman lo Randy Jackson, ini kayaknya ada di Zoom. Jangan bikin malu ajaran kami dalam kurung Kristen. Kalau nggak ada ilmu jangan debat gitu katanya. Nah, sip itu baru namanya. Itu aja teman-teman kita di sini ada ilmu kok. Malu-malu. Nggak, ini kata Randy Jackson ini dari teman juga. Jackson itu yang nggak ada ilmu, buktinya dia nggak masuk ke sini. Ada di Zoom, dia cuma nggak ngomong dia. Ya ngomong dong kalau ada ilmu. Ngomong. Gak usah banyak ini ngomong. Kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Kamu ini. Itu sok mempermalukan kamu. Kalau teman sendiri yang ngatain marah ya. Bukan ini. Aneh aja gitu. Ya anggap kami, gini loh, ini tadi kan Umi sudah bilang, Bang Zuma juga udah bilang, anggap kami salah, anggap kami tidak tahu. Coba kita mau tahu versi kamu yang benar seperti apa, tapi berdasarkan dalil juga. Silakan. Jangan bilang salah, keliru. Enggak apa-apa, mau sampai kapan juga enggak apa-apa. Ini Pak Munir, silakan, Fog. Kamu tanya aja Ibu Sophie. Jangan saya Tanya Ibu Sophie. Oh, berarti bener kata Randy Jackson, lu so tahu dari tadi. Iya. Randy Jackson maju. Tahu? Saya tanya, Filipus kapan mati? Kapan kitabnya muncul? Kapan kitabnya muncul? Kapan Filipus mati? Kamu merekomendasikan Sopiatul, saya sudah sampaikan Sopiatul itu gabrul. Ya kan? Dia yang tidak berani sama saya, kawan. Dia juga sama Umi aja mainnya keroyokan. Kamu mau banggain di sini. Siapa yang banggain dia? Bu Sophie yang tahu ini sejarah-sejarah ini dia yang. Ya kamu bergurunya sama Sopiatul. Kalian korbannya Sopiatul. Jadi gini ya, gini teman gini. Si Andreas, Petrus, Filipus mati kapan? Kitabnya kapan? Itu berasal dari Bersaida. Itu harus ditahu. Kemudian Filipus ini pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang Sungai Yordan, Betania. Itu yang perlu. Artinya perjalanan Filipus dengan Yesus, kalau dia harus menulis, maka dia akan menuliskan sebuah kitab yang tebal. Karena beliau lama bersama dengan Yesus. Nah, Lukas itu menulis sumber-sumbernya dari mana? Paulus menulis itu sumbernya dari mana? Kenal juga kagak. Jackson mana tadi? Itu loh. Ini ada tuh Randy Jackson. Oke lah. Gospel Filipus itu kan tidak ada biasnya juga, enggak ada gunanya juga buat kami umat Islam karena bukan kami yang mengimani. Nah, Gospel Filipus dianggap oleh gereja palsu. Oke. Nah, sekarang paling tidak Yesus bersama dengan Filipus di dalam pengajaran Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel. Artinya ketika Filipus sang murid diberikan mandat, amanah untuk menyampaikan Injil ke seluruh bangsa-bangsa muridnya, maka Filipus ini kudu wajib punya bekal. Kalau yang bukan murid langsung saja punya kitab, apatah lagi dia. Kalau alasannya Yesus tidak pernah memerintahkan menulis, tapi faktanya Lukas ada tulisannya, Markus ada tulisannya, Paulus ada tulisannya. Masa Filipus tidak menulis sementara dia adalah orang yang dekat dengan Yesus? Betul. Dan dia diperintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa muridnya. Nah, sekarang kalau dikatakan Gospel Filipus itu palsu, ajaran Filipus yang asli yang mana? Nah, coba jawab itu. Kalian kan aku nggak tahu. Mati kutu dia Bang Juma kalau digituin. Jadi udahlah nyerah aja dan udah dibilang palsu tapi ngotot mau gimana? Ya kamu dari tadi bicara ngotot kamu sendiri tidak menjelaskan, malah suruh tanya ke Sophia tuh asal tahu pas siapa Pog ya.
Sopiatul itu menghadapi Bang Zuma tidak berani, menghadapi Umi beraninya keroyokan, nggak pernah dia berani head to head sama Umi. Dia cuma teriak-teriak kayak gitu. Mau bagaimana kita menganggap Sopiatul manusia benar kalau dia menyatakan Allah kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ciptaan Nabi Muhammad yang menyatukan berhala-berhala di Ka'bah. Bagaimana kamu merekomendasikan orang sebodoh itu terhadap kita? Suruh tanya sama Sopiatul. Sopiatul memang kita akuin. Dia kalau secara ahli sebentar sejarah Pak. dia apa? Ahli sejarah apa? Saya mau tanya ahli sejarah Kalau ahli sejarah nggak akan cium kaki Kores Kristus pas dialog Yahweh sama Allah mana yang berhala. Ya mungkin Bang Kores kalau bagi umat Kristen dia memang pintar, tapi kalau bagi kita dia nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Bukan, Sopiatul nggak bisa ngomong kalau laptopnya mati. Iya. Sopiatul nggak bisa ngomong kalau PowerPoint-nya mati. Kamu nggak tahu ya, kalau Sopiatul debat sama Umi, dia udah pasti lawannya Erben, Vekturan, tiga-tiganya pakai PowerPoint. Dia mau jadi sales agama. Nah, ada dia kalau dia dijauhkan dari laptop bicaranya paling 5 menit. Nggak bisa dia karena dia baca begitu loh. Udah lanjut konteks tadi apa? Nah, ngopinya dari CP. Ini loh, dari artikel CP dia itu. Jangan kita dianggap di sini membenci, justru kita kasihan sama kalian. Kalian umat Kristen mengimani Biblos, tapi kalian tadi mau bahas apa Umi Dini? Sebentar ah. Kamu dari TikTok ini bukan TikTok, jadi jaga etika ya. Jadi kalau misalkan kamu tadi kita bicara di sini bukan artinya kita benci, tapi kita kasihan sama kalian tidak memahami kitab kalian sendiri. Kita akan berikan kasih tahu. Seperti tadi halnya Umi. Berapa kali Paulus yang kalian sebut sebagai rasul disebutkan di dalam Biblos kalian itu ada 25 kali. Ya, 22 kali secara eksplisit dan 3 kali secara implisit. Nah, kamu harus tahu, di antara ke-25 kali itu tidak pernah Yesus mengatakan keluar dari mulutnya menyebut nama Paulus. Tidak ada sama sekali. Jangankan Yesus. Ke-12 muridnya saja tidak pernah keluar dari mulutnya kata Paulus. Apalagi Lukas. Karena tidak sejaman. Iya, benar. Lukas itu, dia itu seorang yang sangat dekat dengan Paulus. Makanya kenapa dia menulis Kisah Para Rasul, dan sudah bisa dipastikan Kisah Para Apostolos ini sumbernya dari Paulus juga, karena peran Lukas di sini sebagai juru tulis Paulus, dia sebagai tabib pribadi Paulus, dia sebagai teman mesra Paulus kemanapun Paulus pergi selalu bersama dengan Lukas. Ya, iya, jadi wajar dia nulis. Iya, nah kayak begitu. Jadi kan teman-teman Kristen tidak tahu sampai sejauh itu. Kita di sini bukan artinya kita Adinda, Umi Dini, mungkin rekan-rekan kita yang Kristen ini masih status siswa sekolah minggu, jadi mereka kudu sering-sering masuk di sini. Iya, sering-sering ke sini belajar sama kita gitu. Jadi kalau misalnya sahabat ada yang menurut sahabat kita itu keliru tentang penjabaran kami, ya paling tidak sahabat bisa memberikan sebuah jawaban bahwa ini loh yang benar kayak seperti ini. Jadi tidak ada sifatnya saling menggurui. Kayak saya contoh misalnya ya, ketika berbicara mengenai gospel Filipus, sah-sah saja ketika kemudian sahabat Kristen mengatakan itu palsu, boleh. Nah, tapi kembali kepada amanah Yesus dalam Matius 10 nomor 5 dan 6 itu, mereka diperintahkan untuk memberitakan Injil. Nah, Injil mana yang diperintahkan kepada mereka? Ini juga adalah hal yang harus dicari. Nah, kalau misalnya adik-adik di sini masih belajar tentang gospel, nanti titip jawab pertanyaan saya ini ke guru-guru pembimbing, bahwa Bang Suma bertanya kalau misalnya gospel Filipus itu adalah palsu. Nah, gospel mana yang Filipus diperintah ajarkan kepada orang-orang murid-murid Yesus gitu ya, bangsa-bangsa murid Yesus. Bangda anehnya mereka itu justru Injil-Injil apokrif semua dibilang palsu, padahal Injil apokrif itu selain daripada The Word Jesus Gospel, ada juga Injil Maria, ada juga ya tentunya Injil-Injil murid-murid Yesus yang kesehariannya selalu bersama Yesus, itu kan masuk ke dalam golongan Injil apokrif, dan semua itu dikatakan palsu. Bukan palsu sih sebenarnya, itu disembunyikan gitu supaya nggak menyebar gitu, karena kalau menyebar itu mengganggu pola ajaran agama orang-orang Roma Yunani pada masa itu. Sementara yang mau diajarkan kepada Romawi Yunani adalah
dewa kita sudah duduk di Yerusalem bernama Yesus, seperti ajaran nenek moyang kita yang dulu, bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau misalnya Tuhan dikatakan punya istri, itu orang-orang Romawi Yunani tidak percaya, makanya cerita-cerita itu disembunyikan gitu. Dan saudara harus tahu, ya, saudara harus tahu bahwa ajaran yang diajarkan oleh Paulus itu bukan diperuntukkan untuk kita warga negara Indonesia pada masa itu. Itu diperuntukkan untuk apa? Untuk penguasa, untuk kekaisaran Romawi dan Yunani. Nah, kita orang Nusantara ini menerima ajaran itu nanti melalui orang-orang Barat yang datang ke sini. Begitu. Nah, modalnya hanya imani saja gitu, tanpa ada kajian lebih dalam memahami itu. Seperti itu, sahabat-sahabat Kristen, ya, kalau agar tidak kita disembunyikan. Ya, sama ini juga Brethren Pok dan juga Brethren Johannes. Pesan saya buat teman-teman ya yang Islam ya. Ya, aku dikit ini loh, apa Yesus itu kan disalib untuk apa sih? Membatalkan Torah. Lah Torah untuk siapa? Untuk orang Israel, bukan untuk orang Indonesia. Biarkan kalian lahir Bapak di Indonesia, Johannes mungkin ngomong bapak kalian Mukidi sama Sumenep gitu. Itu Mukidi sama Sumenep bukan anak-anak Israel itu. Tapi Jadi nggak nyambung. Kalau kalian mau ya, silakan saudara Yohanes, silakan. Nggak bisa dong. Pak Itu aja Yohanes sih. mau ngomong, dengar dulu. Ya itu, aku nitip gitu. Aku nitip itu. Lanjut silakan. Ya, jadi saran saya ya buat kalian ya umat Islam, hindari Injil-Injil palsu. Bener banget itu. Kenapa? Saya kasih contoh ya. Dulu banyak Dulu Injil orang-orang palsu itu apa? Islam. Yang mana Injil palsu? Bentar lah, Umi Yang mana? Masa Umi Dini nggak mau dengar orang? Tapi nggak punya etika. Yang mana sebutin Injil palsu itu kan itu dihimbau jauhi Udah, Injil kamu palsu yang ngomong mana? udah sekarang. Ngomong udah sekarang. Yang mana Injil palsunya? Gak dikasih ngomong Pak Johannesnya mau gimana? Ya, lanjut. Ditanya Injil palsu yang mana? Kasih tahu dong kalau suruh Ya, saya kasih tahu ya Injilnya. 1, Injil Barnabas. Ore, 2, Injil palsu. kalau mau dibilang itu bukan palsu ya? Iya. Udah sok terus, apalagi? Biarin aja. Terus. Yang ngomongin kok potong-potong nih, nggak punya etika. Injil Thomas. Cara etika di sini kamu sendiri. Tadi ngomong etika, kamu sendiri motong-motong. Jangan merajuk. Injil apa lagi kawan? Semua Ya, Injil ada murid Yesus Injil katanya namanya palsu. Injil apa lagi? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memotong sedikit. Tadi POJ itu menyatakan bahwasanya dari Sofiatul ya. Gini, kalau Sofiatul ini memang dibuat di ranah debat Facebook, tetapi ternyata setelah aku mengamati dunia Facebook di ranah debat itu ternyata yang posting dengan berhubungan dengan namanya Sofiatul sudah nggak ada gitu. Udah itu lewat aja. Silakan Pak Johan. Gini sebentar. Biar berjalan gitu. Rata-rata dari kalau aku menyebutkan OTAN itu rata-rata tuh mengambil dari kalau dari luar negeri. Aku pamit dulu ya. Bentar nggak tertib. Bentar. Dari Jasmine, David Wood, kemudian dari Christian Prince, kemudian kalau dari Indonesia tinggalin aja dan sebagainya. Sofiatul, kemudian Fatimah Siddiqah dan sebagainya itu. Jadi aku menambahkan sedikit gini POJ, kalau kita itu dalam ranah diskusi ini, kamu jangan menyebutkan nama Sofiatul sudah apa? Sudah tidak anggap gitu, benar nggak dianggap atau bisa dikatakan bukan. Kalau Sofiatul sudah tidak dianggap, apalagi kalau dalam dunia ranah debat itu, kalau dunia ranah internasional aja, kalau mereka masuk ke dalam ya udah nggak jelas banget ini, nggak jelas. Pak Johannes juga udah pikir. Gitu. Jadi gitu ya Pak POJ, aku mendengarkan saja dari tim Hore OTAN itu. Dari awal sampai akhir ini tidak ada penjelasan apapun, cuma istilahnya ya nyon sewu
menunjukkan kualitasnya rendah. Tadi gitu. Pak Johannes mau ngomong, kamu potong. Nggak ada dalil, nggak ada referensi, cuman gitu. ya, cuman Karena bisa kamu bicara nggak paham. palsu. Karena kamu nggak paham. Kalau kamu paham, tunjukkan ukuran palsu. Jangan tanya kamu ke itu saya, apa. tanya ke ahli kitab, Ahli kitab. Tanya ke mereka. Jadi POJ nggak tahu apa-apa ya? Memang aku nggak tahu, memang aku nggak tahu. Terus ngapain lu mau banyak ngomong kalau gitu? Nggak penting sekali. Karena memang itu palsu, karena aku tahu itu palsu ya aku bilang palsu. Tahu palsunya tuh apa alasannya? Sedangkan Barnabas lagi salah. Sedangkan Thomas itu mengalahkan Yohanes. Karena tadi Pak Johannes udah pergi. Lukas. Aku pamit ya. Paling tua itu Markus dan Thomas. Terus yang tiga ini, lebih apa ya? Tunggu deh, Thomas. jangan pergi dulu, bentar. Ini tertib. Enggak, nanti. Gini. Tunggu ya. Sorry ya, Res semua ya. Gini deh. Kamu kalau masuk ke sini saran Uni, kamu bawa tema, topik yang ingin kamu diskusikan dengan kita. Jadi biar bisa teratur. Jadi kamu misalnya mau mempertanyakan masalah apa? Karena kan kamu udah beberapa kali. Mami Kripa kan tahu kan aku belajar. Iya, kan? aku tahu Mami Kripa tahu. I know. Jadi adikku, disinilah kesempatan kamu ingin kan belajar, kamu sambil belajar terus di sini Bang Zuma sama teman-teman yang lain itu berusaha untuk bukan mengajarkan, tapi ketika kami duluan lebih belajar mungkin dari kamu, kami menemukan beberapa hal di dalam kitab kamu. Nah, jadi kalau misalkannya menurut kamu itu salah, kamu harus ini kamu kan habis dari Zoom kamu pergi tuh kamu pelajari apa benar yang kami katakan ini salah gitu, dan kamu buktikan buktikan bahwa yang kami katakan itu salah. Jadi Bang Zuma di sini kamu bisa nanya apa aja sama saya, sama Bang Zuma, sama yang lain kamu bisa nanya apa. Di sini ada Ustadz Alif juga yang mau menjelaskan tentang Islam juga. Jadi maksud Uni ketika kamu masuk ke sini tanyakanlah hal-hal yang memang kamu untuk keilmuan kamu gitu. Tadi udah mau tanya kan. Iya. Tiba-tiba kaget. Ini kok Mami ini kok merepet gitu. Jadi aku bilang lah itu palsu. Memang palsu sih. Nah kan kamu so tahu. Memang palsu. Dia baru belajar. Dia memang bilang dia baru belajar. Teman-teman kita yang Kristen yang ada di TikTok kebanyakan mereka memang belajar. Dan mereka itu fair dengan saya bilang bahwa Uni Rifa, kami ini baru belajar. Kami juga belum tahu ada ayat begini. Mereka jujur kok. Dan saya alhamdulillah apresiasi mereka sangat-sangat santun, sangat sopan ketika berkunjung ke sini. Toh walaupun mereka mungkin kaget mendengarkan apa yang kita sampaikan, saya rasa itu adalah reaksi yang wajar. Gitu. Aku nggak kaget sih. Ya, cuma lucu aja tadi. Oke. Nanti Ji kalau kamu punya bahan diskusi dengan kami, kamu bawa misalnya tema apa gitu, kamu ajukan ke kita. Jadi kita diskusikan itu seperti biasa kita di TikTok gitu loh. Kita diskusikan apa aja. Umi Dini itu dinasihati jangan kayak gitu dia. Kenapa? Umi Dini kenapa merepet? Kamu dari tadi saya kasih tahu, tapi kamu ngejawabnya kayak gitu. Giliran diminta dalil, kamu nggak bisa. Bisa palsu. Padahal di sini kita kurang gimana menjelaskan. Jadi kalau misalkan memang bicara tidak tahu apa-apa, seperti kata Bang Kores barusan, memang itu palsu. Ya kamu lebih baik mendengarkan. Ya, nah kan kamu ngebantah kayak begitu. Diminta tadi jelaskan, silahkan anggap kami salah. Terus kalau itu menurut kamu palsu, jelaskan menurut versi kamu berdasarkan dalil. Kamu nggak usah minta saya dinasehati. Saya udah malang melintang di dunia debat, nggak usah dinasehati lagi. Saya bisa bagaimana caranya menghadapi oten-oten yang memang keras kepala gitu ya. Tuh lihat tuh. Tuh apa? Baik. Saya bicara Unti. Bisa mungkin kita langsung aja ke Mami Kripa sama jangan pergi dulu deh, belum malam lagi, biasanya jam 1 kita biasa. Ini Umi Kripa Umi Dini nggak bersahabat banget ya. Gini kamu nggak bawa si teman-teman yang lain bawa ke sini ngobrol-ngobrol. Ada Bang Zuma itu suaranya aja yang keras kok, hatinya Hello Kitty itu. Aku aja dikirimin jaket loh sama dia, jaket MMCI loh. Nanti kamu dikirimin juga tuh sama Bang Zuma. Baik Bang Zuma di sini, semua teman-teman di sini baik kok. Kores tuh baik banget loh. Kamu kalau kenal sama Kores tuh baik banget. Cuman kamunya aja kan karena kita di ranah diskusi wajar kita agak keras sedikit. Kamu nggak usah khawatir gitu dengan kita di sini. Kalau kita memang salah kamu bantah. Kamu tanya sama pastormu dulu. Pesantren, aku bayarin Pong. Oh, dibayarin pesantren nama Kores. Bohong bener. Sutri Pak gigit jangan mau. Aku bayarin lu kalau mau pesantren. Tuh, kamu sama Bang Zuma kalau kamu pengen kerja tuh lamar tuh sama Bang Zuma tuh kamu dikasih kerjaan. Baik-baik di sini mah orangnya.
Ji, kamu ini apa? Pak Johannes udah pergi ya? Pak Johannes ya, Pak Jo ya? Pak Johannes itu orang yang berilmu. Enggak, jangan gitu, Ji. Kamu bilang tadi Sopiatul berilmu. Sopiatul lu nggak ada ilmu satu. Pak Johannes kamu bilang nggak oke. Uni terima kamu bilang begitu. Tapi gini, Ji, ketika kita ranah diskusi, harus membicara itu menggunakan literasi. Kamu tahu kan di dunia akademis kalau kita bikin makalah itu ditanya apa catatan kakinya itu harus ada literasinya dari mana. Nah, Pak Johannes itu kan berbicara berdasarkan iman doang. Artinya dia apa yang dia pahami itu yang disampaikan. Tapi literasi jarang ditampil. Uni kan tadi nanya ketika pernikahan di dalam Kristen itu standarnya apa, dia tidak mampu tampilkan itu. Mungkin kamu bisa, kamu pelajari dulu, baca dulu buku di rumah nanti. Kamu tanya sama pasturmu sama gembalamu dulu. Mana tahu kamu kayak Jerry kan, mualaf, mana tahu gitu. Si Dimas aja yang udah sering dulu pernah Uni kasih ayat siapa anaknya yang lebih tua dari bapaknya itu dia sampai sekarang nggak muncul kan di dunia per-TikTokan. Kenapa? Terguncang kali. Stres dia mikirin itu ayat itu kok ada gitu ya, bentar ya Uni gitu. Jadi gitu Ji. Nah, kamu kan di sini sering dengarkan kami umat Islam nih berdiskusi. Kalau memang ada yang salah, kamu sampaikan aja. Kita nggak usah bahas yang lain lagi gitu, maksudnya nggak usah lah kita bahas substansi. Untuk apa Zoom ini diadakan? Zoom MCI ini di sini diadakan untuk kita berdiskusi tentang lintas iman. Unik. Ada yang baru, Jordan, salam malam. Halo Jordan. Selamat malam, assalamualaikum. Ini hebat juga ini ilmunya. Pak Jordan ini bagus ini. Kamu semua Kristen dibilangin aku jangan-jangan kece juga kamu bilang berilmu. Iya memang bagus semua, memang berilmu. Kamu semua. Positif banget Bu emang Ji. Sophie, Pak RP semua di sini berilmu. Kasihan banget kamu kena tipu Mas Sophie Katul. Iya, kasihan juga. Gak boleh gitu. Enggak gini loh, kalau Uni bicara ada dasarnya. Uni pernah diskusi sama Sophie Katul. Dia tuh pertama cuman hujatan doang. Kalau Uni tunjukin, kalau Uni pernah menghujat Tuhan kamu nggak ada. Uni nggak berani menghujat Yesus karena dia Nabi Uni. Kemudian dia membawa literasi itu menyimpulkan ajarannya umat Islam. Itu tidak berilmu deh. Gitu ya. Semua orang berilmu. Ya semua orang berilmu. Oke lah diiyain aja si POJ ini nangis lagi. Pak Jordan selamat malam, silakan Pak Jordan dimulai ingin bertanya atau ingin mengajukan tema. Silakan Pak Jordan. Pak Jordan, ya. Terima kasih Ibu. Iya. Sampaikan Ibu. Sama-sama Pak. Mampir mau cuma nongkrong aja di sini. Oh gitu. Cuma nonton. Kalau memang ada yang ingin disanggah dari apa yang disampaikan oleh umat Islam seperti teman-teman di sini, monggo Pak silakan. Atau ada yang ingin diajukan pertanyaan mumpung ada ustadz-ustadz kita di sini, silakan Pak diajukan. Mau nanya apa? Saya tadi cuma asik mendengar. Kalau enggak Bapak yang ditanya loh. Kalau tidak Bapak yang ditanya di sini nanti. Oh boleh. Oke. Monggo Bang Zuma. Tetapi saya nggak lama ya. Ini sudah mau pagi. Belum aja ditanya udah. Enggak, ini sudah malam Bu. Saya cuma gitu. Kita ada batasan kan. Ya. Monggo 1 jam ya Pak. Udah biar nanya ya. Kenapa Brother Jordan gak mau mualaf? Pak Jordan kemarin masih ada pertanyaan yang masih saya mau ditanya yang satu tapi ini lagi mau nanya. Saya mau tanya ini gimana? Kenapa Fok? Kamu baru kenal saya. Saya tuh orang yang keras terhadap orang-orang kalau yang kamu udah suka nyerobot orang, nggak sopan. Nggak tahu siapa saya. Pok udah. Umi nggak usah tanggapin lagi si Pok mau bikin emosi aja. Ya Jordan, kenapa jadi nggak mau mualaf? Aku pamit ya. Ya. Dadah Pok. Jangan dulu. Dadah, bye bye Pok. Tunggu dulu. Pak Jordan minta ini temenin saya mau jawab sama si Slayer tapi si cantik ini mau nanya mau nerangkan buat saya jadi saya bingung. Nerangkan apaan? Orang yang ditanya siapa yang kenapa nggak mualaf kok Umi Dini yang nyerangin. Lu jawab kenapa nggak mau? Tadi saya sudah mau jawab tapi Umi Dini masuk itu. Ya udah tusuk jawab Udah Pak dijawab aja yang si Kores. Tunggu saya si mana Pak Abi di sini ada nggak Pak Abi? Aduh minta bantuan lagi nih. Enggak Pak. Enggak masuk. Pak Abi udah janji mau ngasih koko sama baju sama sarung.
Oh, iya. Udah disunatnya, Kang udah Awi belum? dibuka, Kang Awi. Wah, saya mau katanya si Umi Dini mau nyunat saya itu. Umi pasti. Udah janji Kalau dia masalah itu. sunat pasti Iya, nunjuknya pakai ke palu ya, Umi. Umi. Pakai palu ya. Gunting rumput biar Wah, kalau gunting rumput cepet putusnya palu biar aja. bergerigi. Gimana Pak Jordan? Sampai gambreng loh. Pakai palu. Mau nggak disunat sampai gambreng bentuknya? Ya kan disunat ini untuk katanya kesehatan. Kalau sangkut pautnya sama agama lain lagi maknanya. Iya kalau itu kan apa? Kulupnya dipiara tuh buat apa? Buat jadi sleeping bag pas camping gitu. Oh, itu kan untuk memperbesar itu namanya. Memperbesar apaan? Itu paling jadi jas hujan kalau hujan itu. Aduh hujan nih, wah diambil tuh kulupnya tuh. Ya. Dibalutin ke badan ya. Buat Ya, apa sih kulupnya? Itu soalnya kalau mau dipotong itu kan nanti disimpan dalam air aksa lagi itu. Nah, itu tanda cendera mata lagi itu kalau mau disunat itu. Apaan sih Pak Jordan? Enggak, beres disunat dikunyah aja. Pak Jordan, aku mau tanya boleh nggak? Nah, sudah 2 pertanyaan, ini baru 1 saya belum. Kalau lu yang pertama aja nggak dijawab, lanjut aja ke yang lain. Nah, itulah makanya saya muncul lagi pertanyaan baru. Udah mau Umi Dini aja, lanjut. Pak Jordan, kalau Yesus itu firman ya? Pak Jordan? Tentang menurut keberadaan Kekristenan Yesus itu firman. Kalau kita lihat dari keberadaannya tentunya ada pemahaman-pemahaman tersendiri, ada arti-arti tersendiri di dalam kita memahami tentang firman, tentang Yesus, anak Allah. Jangan berat-berat, Umi pertanyaannya katanya. Iya, itu ada arti tersendiri, disebut anak domba, sebagai Tuhan, sebagai Raja, itu banyak gelarnya itu, tapi disesuaikan dengan konteks. Contohnya Bu, kalau ada pintu, jangan ditaruh di jendela, nggak cocok itu. Jadi seperti itu pertanyaan Ibu. Bukan, kalau Yesus itu bolehlah kata Pak Jordan itu firman Tuhan, anak Allah. Terus kan Yesus disunat ya. Nah ini kalau potongan kulit katan Yesus bagian dari firman bukan? Bagian daripada anak Allah atau bagian daripada Allah bukan? Tubuh Yesus itu disimbolkan di dalam tubuh dan darah. Jadi bukan itu pertanyaannya, bukan itu. Bukan itu pertanyaannya Pak Jordan. Ada suatu keseluruhan, Bu. Bukan itu pertanyaannya. Yesus kan disunat, artinya dibuang tuh kulit katanya atau orlahnya dibuang kan. Nah itu apakah kulit katan itu bagian daripada firman, bagian daripada anak Allah atau bagian dari Allah itu sendiri? Bukan, orlahnya itu bagiannya itu bukan. Jadi sudah termasuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Jadi darahnya kami minum sebagai anggur dan darahnya. Iya, itu kan bagian anggota tubuh. Iya, itu bagian daripada firman. Enggak bertanya masalah diminum darahnya. Iya, bagian mewakili. Mewakili, Bu. Lanjut, Bang Kores, enggak nyambung. Iyalah, memang enggak bisa. Makanya saya katakan tadi, pintu sama jendela jangan disama-samakan. Jadi memiliki fungsi tersendiri dan Yesus berperan sebagai pintu, bisa sebagai jendela dan bisa sebagai jalan. Itu mengandung arti yang berbeda-beda. Yesus ini kayu berarti ya. Pertanyaannya nggak usah dijawab panjang-panjang. Apakah orlahnya Yesus itu atau potongan kulit katan Yesus bagian daripada firman, bagian daripada Allah itu sendiri? Bukan. Sudah bagian di dalam darah dan tubuh. Kita kan tahu di dalam. Udah berarti bagian gitu aja. Oh, berarti itu bagian daripada firman gitu ya. Iya. Tapi kok dibuang sia-sia Pak? Kenapa? Ya minimal harusnya dimuseumkan begitu atau gimana? Kan belum ada yang menemukan orlah Yesus itu adanya di mana. Padahal itu kan bagian daripada Tuhan, bagian daripada Tuhan.
Iya, sama darahnya juga yang tercecer di kayu salib itu juga haruskah dimuseumkan, Bu? Kenapa itu tidak di ini? Iya, pada waktu itu kan termasuk salib. Ketika Yesus ada, Yesus kan sering dihujat sama orang Farisi, sering dicela sama orang Saduki, sering ditantang sama ahli-ahli Taurat dan lain-lain sebagainya. Ketika hukum Taurat itu hendak mau digantikan, di waktunya sudah berakhir sehingga Yesus menggantikan datang. hukum Taurat. Iyalah. Karena ada ayatnya Yesus menggantikan hukum Taurat, padahal Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku menggenapi. Bahkan Yesus mengatakan dia tidak akan menghilangkan satu iota pun selama langit dan bumi ini masih berdiri, ya. Wow. Saya searching, Bu, ya ayatnya, Bu. Silakan. Banyak sekali ayat-ayat ini, Pak, Bu. Ini saya baca, Bu, supaya Ibu memahaminya, ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu yang disebutkan itu adalah hukum Taurat. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Itu jelas, Bu, bahwa akan ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu tentang hukum Taurat yang akan diganti. Tetapi yang akan mengganti itu adalah Yesus. Tetapi mereka tolak, berusaha untuk mempertahankan hukum Taurat itu. Padahal itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah waktunya Tuhan untuk mengganti hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu telah mereka ingkari. Dan di dalam kitab Yeremia ini adalah tentang nubuatan rencana Allah. Silakan, Bu. Oke, ini perjanjian baru ini dengan siapa? Dengan Yesus apa dengan Israel dan kaum Yehuda? Coba ini Pak Jordan, ya Pak, itu kan itu sebentar, tidak bicara nubuatan. Coba itu ada bintang, diklik tanda bintangnya, Pak. Di mana? Diklik bintangnya. Itu ada tanda bintang, klik tanda bintangnya. Tanda bintangnya klik. Iya, wah. Ini karena topik baru ya supaya menarik dan tidak tercampur dari Umi Dini dan juga Brethren Jordan. Kita closing dulu yang ini, terutama yang di channel Zulkifli M. Abbas. Jazakallah khairan katsiron sudah selalu menyaksikan dialog di Zoom MMCI. Semoga kita bisa stay tune terus di sini. Dan jangan lupa cek deskripsi untuk pembangunan Masjid Mujahidin. Karena insya Allah setelah Lebaran masjid ini telah peresmian dan sebelum Lebaran masjid ini telah berdiri. Tafadhol ikhwah, silakan cek deskripsi. Buat teman-teman ya, tetap ya aku promosi rendang aku, monggo yang mau pesan rendang, Bang Zuma makasih sarannya, aku disuruh jualan sama Bang Zuma. Ya tetap pesan sama aku, boleh di WA ke nomornya Kores atau ke nomor yang udah aku pin di live di live aku ya. Monggo dipesan sebanyak-banyak mumpung mau puasa sama Lebaran. Terima kasih. Padang asli ya, rendang Padang asli ya. Asli dong. Lanjut. Nah itu ya yang mau rendang silahkan tafadhol ke Unik Rifa, yang mau kontribusi umat silahkan cek deskripsi kepada channel-channel yang dicintai.
Oke deh kalau begitu sampai jumpa di konten berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Ini Yes, lanjut Umi, tafadhol. Ini kan sudah diklik nih bintangnya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang banyak untuk pengampunan dosa.